thank you banget berdua udah datang jauh-jauh dari Depok anjir. Jauh banget jadi dari Depok sini. Terima kasih juga, Bang. Makasih juga ya. Kasih juga. Maaf juga nih telat juga. Iya santai-santai. Kenalan dulu dong. Kenalan Oh, iya. lagi siapa namanya? Ardan. Siapa? Bayam. Kenapa nama lu dipanggil Bayem? Waduh, ini ulang-ulang kali ya. Ini harus kita jelasin. Jadi gini ceritanya, nama Bayam itu kayak misalkan gue ketemu lu tadi. Gue kan kaku kan orangnya, kayak canggung gitu. Gue nggak bisa ngobrol awal-awal. Gue bingung. Gue banyak bengongnya. Oh gitu? Iya, banyak bengongnya gue. Nah, pas dari bengong gue itu, teman gue udah nyeletuk. Nyeletuk apa tuh? Ya, lu bengong mulu lu, lemes banget muka lu kayak gitu. Ya kan? Baru dari situ kayak bayem lu gitu. Dari situlah dipanggil bayem gua. Oh gitu, gara-gara Iya. lu dibilang lemas doang. Yap. Bener. Apa lu suka teler kali lu makin lemes? Suka coli jadi makin lemes. Waduh. Iya lagi ya, Mbak. Lebih ke enggak sih. Oh, iya enggak. Lebih ke enggak sih. Gitu. Terus lu berdua gimana ceritanya? Jadi kan lu berdua bikin YouTube nih. Oke. Terus yang video yang viral itu yang lu ngomong apa? Lu punya duit, lu punya kuasa. Terus itu berarti rezeki lu pada itu kan baru diupload kayaknya setahun yang lalu ya, Setahun yang lalu. Iya. Terus baru viral sekarang kan? Sekarang ya. Sebenarnya pemicunya konten viral gue yang itu gara-gara gue bikin konten lagi. Setelah gue bikin podcast itu, selama berbulan-bulan gue bikin konten ngebahas soal skena. Iya. Dengan pembawaan gue yang kasar. Gitu. Terus? Yang marah-marah, akhirnya gue nggak tahu mungkin ada salah satu pihak yang kesenggol. Oh. Nah, jadi konten gue yang itu digoreng. Ya, di Twitter. Ya jadi boom lah, jadi kemana-mana. Jadi adalah konten gue yang lu punya duit punya kuasa, jadi itu yang digoreng terus. Itu yang skena kenapa emang? Emang lu ngomong apaan? Dibilang ngomong apaan, pembawaannya kasar aja karena gimana ya? Gue juga sebenarnya nggak ada masalah sama anak skena, gue juga fine aja. Begitupun gue juga anak skena ibaratnya. Jadi sebenarnya ya udah, gue juga nggak ngerti lah ya netizen gitu. Ya emang dia ngomong apaan sampai jadi gitu? Ibarat dibilang ngejelek-jelekin juga enggak ya, lebih ke pembawaannya yang Gimana dialognya gini. Gimana? Adik-adik buat lu semua nih ya. Kerja itu bukan buat validasi skena, tapi buat makan sama buat keluarga gitu. Emang validasi skena kayak gimana maksudnya? Nah, itu yang gua tangkap ya, validasi skena itu di saat lu kayak lu misalkan mungkin lu kebanyakan kayak teman-teman kantor lu deh. Gitu. Teman-teman lu nggak ada yang tahu nih kalau lu sebenarnya konten kreator. Nah, lu pernah lihat konten gua nggak sih di TikTok gitu. Nah, itu lu butuh validasi kan. Gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Terus akhirnya lu bilang di konten lu apa yang kasar itu? Yang tadi? Yang tadi itu, yang Ya, dialog gitu. tadi itu, yang validasi itu. Oh ya adik-adik, buat lu semua nih ya, kerja itu buat makan sama orang tua. Pasti di akhir gua gimana ya, gua bercandain kayak emang kenyang lu makan duit dari skena gitu. Gitu. Tai lu kayak gitu, tolol ya segala macam lah gua. Menurut gua kan emang kalau ngomong kasar emang nggak bisa direm soalnya. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya banyak yang kesinggung, digoreng tuh konten lu yang punya kuasa tuh. Itu. Nah, tapi mah hoki lah sebenarnya lu pada. Akhirnya jadi viral kan? Iya. Jadi sensasi internet. Lumayan lah. Keberuntungannya di situ gitu. Jadi ada keberuntungan di balik Musibah gitu. musibah Di balik hate, di balik hate orang ada musibah gitu. Tapi itu konteksnya gimana sih? Kenapa lu bisa ngomong begitu? Yang punya kuasa, gua jujur sih nggak nonton videonya. Sebenarnya gini ya. Lebih ke obrolan kayak lu pasti punya tongkrongan lah Bang ya. Iya. Ya, lu punya tongkrongan. Gua no live sih, nggak ada tongkrongan. Lu no live ya? Gua di rumah doang nonton bokep hentai. Waduh. Kalau gua kan anaknya nongkrong banget ya, banget nongkrong gitu. Ya itu sebenarnya obrolan teman-teman aja ke tongkrongan gitu, sama lah. Semua anak tongkrongan juga pasti Ada pernah yang kayak ngelakuin gitu, itu. ada yang kayak gitu. Bedanya aja yang ngebedain ini, gue direkam, terus gue posting gitu. Coba lu peragain yang dia ngomong itu. Gue nggak bisa gue kalau peragain itu. Bukan Lu ranahnya. cosplay dia dong. Gue aja nggak ngeh Bang kalau ternyata dia ngomong gitu. Iya. Kan lu nggak ngeh karena lagi ngobrol biasa aja. Nah Nggak itu, perhatiin kan. itu. Coba lu ngobrol ulang yang tadi.
gue sebenarnya ini gue ngomongin ini gue cringe sendiri. Bukan lebih, ya cringe sudah pasti. Gue tuh bosen gue kalau harus ngulang-ngulang gitu. Iya, ibarat kata nih. Iya, ibarat katanya nih. Lu punya duit. Ya, coba lu Gue bermateri, lawan orang yang bermateri. Bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Pikiran. Tapi lu berdua kan sering lihat di TikTok kan banyak yang parodi lu berdua kan. Betul. Banyak yang lucu, ada juga yang nge-head tapi ngelucu juga. Lu pada sering baca gak sih komen-komennya? Oh, sering. Nih coba gua bacain nih salah satu komen yang parodi lu berdua nih. Anjing Iya, gue boleh. disiapin sama dia ya. Gua screenshot nih anjir. Boleh. Nih salah satu ini yang lucu buat gue. Iya. Lu punya duit. Gue boleh pinjem gak? Itu banyak banget. Itu banyak banget. Ada lagi nih. Lu punya duit tapi Spotify nggak premium. Iya. Boleh dicek kok. Boleh Nggak dicek kok, premiumnya. emang. Kita berbayar kok setiap bulan. Tapi banyak yang bilang kalau podcast lu berdua nggak ada daging ya, malah kan lu berdua bilang ada dagingan. Oh enggak. Nah, ini mungkin yang harus dilurusin kali Iya. ya. Dari pertama kali kita ngonten, kita nggak pernah bilang bahwa podcast kita atau obrolan kita ini adalah obrolan yang bermanfaat. Kita nggak pernah bilang. Ya, dan gue juga nggak pernah di saat gue ngeluarin statement apapun, gue nggak pernah ngajak viewers atau penonton gue buat ngikutin apa yang gue omongin. Itu sih. Iya. Karena lu pintar-pintar lah main sosial media gitu. Luas niat lu mau nyari yang daging banyak banget, Iya, banyak jangan banget nonton tontonan kita yang gitu ya. berdaging. Kalau lu mau nonton tolol-tololan, banyak juga tontonan yang tolol-tolol gitu maksud gue. Kan ya daging sih sebenarnya. Kalau omongan lu berdua kayak daging kontol gitu kan. Banyak yang bilang juga, nih gua bacain juga nih. Oke. Banyak yang bilang juga gua dapet tainya doang bang. Ya, itu. Terus ada yang bilang lagi obrolan para filsuf zaman Konstantinopel. Wah, Itu tuh. Itu. Itu yang akhirnya tercipta lah. Gondrong doang. Ya lu gondrong, Lu filsuf. gondrong, lu filsuf gitu. Pantesan dia botak anjing. Iya. Ternyata dia nggak filsuf. Nggak filsuf dia. Aduh. Tapi itu yang lu berdua ngomongin tentang apa sih? Yang di pas viral itu? Gua gimana? Gue jelasin apa yang Iya, jelasin? Lu jelasin lah. Pokoknya tapi kalau keseluruhan dari podcast kita itu sebenarnya itu kita nggak ada konsep dan obrolan itu sebenarnya obrolan ngalur ngidul aja awalnya. Ngalir doang kan? Obrolannya kayak ya hayalan-hayalan kita aja lah gitu bocah tongkrongan. Nah, cuman di part yang bagian dipotong itu sebenarnya sebelumnya itu kita lagi ngomongin soal pekerjaan. Ngomongin pekerjaan, gua nanya dia tentang pekerjaan dia gimana, akhirnya dia cerita dia tuh lagi kesel sama atasannya. Potongan video ini nih, dia kesel sama atasannya, makanya terciptalah kalimat lu punya duit, lu punya kuasa. Nah itu tuh konteksnya sebenarnya lagi ngomongin bosnya dia nih. Bosnya gitu. dia tuh yang semena-mena sama dia. Oh, itu Bukan sama gue sih, sama duitnya. Semuanya sih ya, sama duit gitu. Yang termasuk dia sama lagi ada di dalam kuasanya situ, gitu. Tapi ini kerjaan dulu atau kerjaan sekarang? Kerjaan dulu. Oh, kerjaan dulu. Emang ceritanya gimana tuh? Yang bos lu sampai segitunya? Bukan segitunya sih sebenarnya, kalau segitunya ke gue sih gue fine aja ya. Fine-fine aja. Ya karena kita namanya karyawan ya pasti punya salah, punya Pastilah. Yang gue permasalahin itu dia gimana ya? Lu mempergunakan duitnya ini semena-mena. Masih semena-mena tuh kayak gimana? Semena-mena sama duitnya tuh karena gue tahu dia nggak kerja, dia nggak punya basic dalam berbisnis gitu, udah nggak punya titel pengusaha gitu. Nah, sedangkan gue karyawan yang udah kerja di mana-mana, gue juga belajar dari segala konsepnya ya gitu, kayak manajemen keuangan ya, manajemen tim gitu, segala macam gue udah belajar. Boleh dong gue kasih saran. Boleh dong, boleh. Betul kan, untuk saling membangun gak ada salahnya Boleh, dong. pasti. Gitu. Karena gue juga masuk ke situ bukan karena bos gue yang ini ya, yang gue kata-katain, karena ada salah satu orang lah yang bikin gue kayak ya gini, gue bantuin lu nih buat sini gitu, buat ngeramein tempat lu gitu. Ya gue berusaha mungkin lah, maksud gue jadi karyawan yang baik lah gitu, kasih ya lu di mana dapat pelajaran yang hebat itu secara gratis ibaratnya itu kan lu mau cari di mana? Nggak ada loh. Di kerjaan paling. Ya, kan pasti kerjaan. Pengalaman kan. Pengalaman. maksudnya. Tapi kan itu butuh beberapa waktu dulu, lu harus mempelajari semuanya. Ya nggak sih? Iya betul, Gitu. betul. Nah, dari saat itu gue kasih saran selalu ditepis. Ya gue nggak peduli juga lah lu mau jalanin
gitu. Lu jalanin ya bagus buat usaha lu, nggak lu jalanin ya terserah lu. Iya. Iya, Gitu, yang penting ke lu depannya. sebagai karyawan kasih saran aja. Iya udah. dong, gitu. Kewajiban juga lah buat gue lah ibaratnya ya, meskipun gue ya cuma dapat gaji Betul. ujungnya, tapi kan ini kan bagus buat lu, usaha Iya, lu betul, gitu loh. iya. Yang dimana dampaknya ke lu juga nanti. Nah, iya, Lah bisa pasti. nambah gitu. Ya, kan Iya, betul. harapannya. win-win solution. Harapannya. Iya, Iya. solusinya kayak gitu. Ya, pokoknya gue nggak tahu lah. Tiba-tiba dia marah gitu ke gue, ya sampai nendang asbak gitu. Terus gue di situ gue hampir kebawa emosi lah. Iya. Dia gue tanya, lu kenapa bang gitu. Dia secara nggak langsung kayak lu nodong muka gua, dia ngomong gua nggak apa-apa. Terus lu kenapa lu marah sama gua, dalam hati gua gitu ya. Iya. Lu sentuh gua, lu mati, gua bilang beres hidup lu gitu. Gua orang sini ibaratnya ya, bukan gua orang sini gitu. Lu jauh lo dari rumah gitu bangsat gitu. Lu gua habisin sini, nggak, orang rumah lu nggak ada yang tahu pasti. Iya. Gitu. Untungnya nggak terjadi hal-hal seperti itu, karena gue juga masih bisa ngeredam lah. Gitu. Makanya terciptalah kata, udah lu nggak usah mikirin cuan sama gua. Nah itu sebenarnya Tai. atasannya dia yang ngomong. Oh, Nah dia gitu. nyeletuk, tai gitu. Tai. Nah, itu sebenarnya. Oh, jadi itu keresahan dari lu itu yang lu Oh, ngomongin iya. tadi. Oh, anjing. Gitu. Karena kan kita cerita sesuai keresahan dong. Keresahan aja. Kalau kita nggak ada keresahan, ngapain kita cerita? Iya. Tapi lu waktu itu sekantor sama dia? Enggak. Oh, beda. Beda. Oh, terus Gitu. ketemunya di mana dong lu berdua? Di tongkrongan gitu? Di tongkrongan sebenarnya kita ketemu ya di kopi juga Di gitu. kopi juga. Di kopi. Jadi kebetulan dia dulu seorang barista dan gua sebenarnya apa ya dibilang penyuka lah. Penyuka kopi. Budaya kopi gitu. Gue lebih ke budayanya dan akhirnya waktu itu sempat pengen ada satu proyekan bareng, kita ketemu gitu. Dan kita ketemu bukan karena konten sebenarnya. Ya, Karena karena kerjaan. bisnis. Iya, karena Bisnis. kerjaan bisnis itu ya, bukan konten. Dan ternyata ketemu itu terus kita ngobrol yang kayak tadi gue bilang, yang ya kita klop ketika kita pas ngomongin cinta-cintaan, kita Nah, sering gitu. adu nasib nih, dia lagi nggak punya duit, gua nggak punya Nggak duit, punya ayo duit, deh ya, ya adu adu nasib nasib sama gitu. gua gitu. Nah Jadi kan- bedanya gue sama dia gitu. Iya. Kalau orang-orang nggak punya duit nih, wah udah lu sana ngapain lu nggak punya duit gitu. Ya, Iya. gitu. Kalau kita ya adu nasib, lu nggak punya duit, tetap nongkrong, tetap masih bisa ngerokok bareng, makan bareng, tetap masih bisa, gitu. Adu nasib. Adu nasib aja, aduh gue pusing banget nih sama keluarga gue gini-gini. Sama gue juga anjing gitu. gitu. Sama anjing gue Nggak punya juga. duit pengen ngerokok, yaudah lu ada berapa nih, gue ada 1.500, yaudah nih gue Yaudah ada nih. 2.000 nih, Yaudah jadi beli beli dua rokok batang. gitu. Beli yang batangan tuh, Iya. yang ringan tuh. Iya gitu. Nggak usah ribet lah hidup lah. Terus kalau dari lu berdua yang masalah pecintaan yang paling naas siapa? Dari lu berdua? Wah. Yang paling kasihan. Kan Jadi sering yang paling kasihan sama-sama kasihan. Sama-sama kasihan. Ini kita ya katanya saling adu nasib. Iya itu dia. Iya, itu. Makanya Yang paling kita kasihan yang mana dong kalau gitu? Nah karena kita Ya lu tunas- dulu cerita deh. Oke. Oke. Kalau percintaan gua sempet ada di fase dimana gua pacaran hampir Hampir apa? enggak, pacaran total itu hampir 4 tahunan, 4 tahun kurang lebih gitu. Terus gue ditinggalin secara tiba-tiba aja. Tiba-tiba? Tiba-tiba. Kok bisa tiba-tiba? Nah, gue juga nggak tahu, mungkin karena salah satu faktor alasannya karena gue adalah seorang pengangguran. Dan Iya. makanya gue bisa bilang kenapa perempuan gila duit. Iya. Dan gue berada di fase itu bang. Makanya kenapa gue selalu bilang gitu, perempuan melihat dari harta. Hmm. Ya bukannya ini, ya memang perempuan kalau emang dibilang lihat dari harta iya gitu. Cuman momen lu aja nggak tepat gitu. Ngelihat hartanya pas lagi cowok lu lagi susah. Pas lagi pengangguran juga. Iya gitu, maksud gue ya kan kita semua berproses ya bang ya. Ya orang kaya juga nggak mungkin langsung tiba-tiba kaya Nggak kan. mungkin lah. Ya kan Ya orang. kecuali punya privilege. Iya itu Iya. lain lagi gitu kan. Tapi Lain. yang kita setidaknya iya gue memang miskin, tapi gue masih ada niat dan usaha kok buat kerja gitu. Dan apalagi memang gue dari dulu kerja gue tuh freelance bang gitu. Jadi kalau lagi ada kerjaan gue kerjain, nggak ada. Nah di fase itulah akhirnya dia tiba-tiba ninggalin gue. 4 tahun lu. 4 Dia tiba-tiba tahun. ninggalin lu. Dan fakta menariknya, Ah. ini asli, ini mah baru gue buka di sini bang. Iya, baru buka sini. Iya mungkin karena udah berdamai juga kali ya. Ya. Oh, lu udah berdamai. Iya, Ah. gue udah mulai berdamai. Ah. Jadi tuh yang lebih menariknya adalah setelah dia putus sama gue, ternyata dia udah deket sama orang lain. Oh, Yang gitu. dimana, yang cowok yang dia deketin itu adalah seorang apa ya? Ya lu Apa bukan udah ceritain soal ini ya? Hah? Beli cerita di mana? Belum. Udah dong Eh, anjing. Yang mana? Lu udah ngasih singgusan di jalan sama ini bangsat. Oh iya tapi. Ya, Yang mana gitu? Iya, Cowoknya apa Jadi ternyata? cowoknya itu apa ya nyebutnya ya? Takut gue nih. Apa pengusaha? Bukan, apa ya? Takut salah. Aparat. Aparat. Instansi. Instansi. Gue takut salah ini. Jadi Iya. ternyata perempuan ini deket lah sama instansi itu, yang dimana ternyata setelah gue ketahui itu mereka berhubungan pas lagi cewek ini masih sama gue.
Oh berarti ternyata udah selingkuh duluan. Itu cuman ternyata kemiskinan gue dijadiin salah satu faktor alasannya dia. Oh, Mungkin. gitu. Terus lu tahu dia selingkuh dari mana? Akhirnya setelah itu kan gue putus nih Nah bang. kan putus nih. Nah pikir gue paling bercanda nih gitu. 3 hari 2 hari juga bayan gitu. Dikira kan. ngambek doang. Iya gitu. itu karena gue sebelumnya belum pernah kejadian itu. 2 hari 3 hari gue cuekin lah gitu. Nyata kok udah seminggu kok ini beneran. Gue bilang gitu. Akhirnya gue coba chat lah. Ini beneran kita kayak gini. Iya maaf ya kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Anjing kata gue. Udah tuh, ya udahlah gue udah nggak mau nyari tahu tentang dia bang. Maksudnya kayak ya udahlah gitu selesai gitu. Ya mungkin sekali kelihat. Sesekali. Lihat-lihat doang, ngecek doang. Ngecek gitu. Sampai akhirnya di mana berbulan-bulan gue mencoba untuk melupakan dia lah gitu dengan kayak ya gue cari kesibukan apa gue nggak mau nyari tahu tentang dia sampai ada di fase di mana sekitar 3 bulan lebih lah 4 bulan 5 bulanan gue dapat lagi kabar tentang dia. Iya. Dari siapa? Dari temennya dia. Dari temennya lapor ke lu. Jadi temennya keceplosan ke gue. Oh keceplosan. Nah si temennya ini bilang kan sebenarnya gue nggak mau ceritain ini kata dia. Gue takut lu gimana dan ternyata dia udah tunangan sama si cowok ini. Oh udah tunangan. Yang ternyata gue diblokir semua, gue di-hide semua dan gue nggak tahu gitu. Oh gitu. Jadi lu berarti gue curiga dia udah deket sama nih cowok pas sama lu. Itu. Tapi lu nggak tahu kapan tuh. Iya. Baru deketnya. Ya. Dan akhirnya tiba-tiba temennya ngomong, seriusan? Nah dia juga sebenarnya nggak mau ngomong karena dia menjaga hati gue bang gitu. Maksudnya kayak, ya gue nggak mau ngomong sama lu karena gue takut lu sakit hati kata dia gitu. Takut malah gagal move on lagi gitu. Iya dan emang benar-benar sakit hati sih bang. Kalau dibilang sakit hati gitu, karena itu mungkin salah satu momen pacaran gue terlama. Oh Terlama dan terkena di hati gue gitu. Anjing terkena di hati. Emang lu udah berapa kali pacaran? Rapu ya. Iya beberapa kali cuman yang bener-bener paling gue berasa gue pacaran tuh sama dia bang. Oh berarti lu pemain sebenarnya? Enggak juga sih dibilang pemain ya. Kan lu bilang tadi banyak. Dibilang pemain juga enggak sih? Dibilang pemain juga enggak, tapi lebih kayak yang beneran serius bahkan sampai ke keluarga besar gue itu dia doang. Oh dia doang dan makanya yang cukup memakan waktu lama bahkan mungkin bisa dibilang sampai sekarang salah satu alasan gue belum pacaran itu kali ya gitu. Gitu. 4 tahun sih lumayan lama lu. Lumayan bang itu. Iya. Anjing keinget lagi tuh kayak sakit Ya, kepala. kalau diingat-ingat ya. Sakit lah gue dengerin aja. Sakit gue 4 tahun loh. 4 tahun. Terus lu nggak tahu selingkuhnya dari kapan? Itu dia. Bisa jadi dari setahun yang lalu Nah, kan? itu Nggak ada yang tahu. Yang gua nggak tahu. Mainnya halus dia. Dan gue putus 1 hari, besokannya gue anniversary sama dia. Oh. Itu yang bikin makin kayak anjing ternyata hidup gini ya gitu. Berarti lu udah siapin hadiah Enif dong? Itu. Nah, lu siapin hadiah apa? Gue waktu itu nyiapin gue kan anaknya puitis banget bang ya. Puitis satu, gue anaknya kan kayak indie tai kucing lah gitu iya. kan. Jadi Anak gue senja gitu. anak senja. Jadi gue di anniversary sebelumnya gue bikin buku album foto gue sama dia. Terus ada tulisannya. Nah di yang pas itu gue nyiapin album foto, bener-bener album foto. Tapi foto-foto gue yang bener-bener foto-foto gue sama dia yang dia tuh nggak ngeh kalau ternyata ada foto ini selama kita jalan. Jadi gitu. lu kayak foto candid gitu. Itu foto-foto yang nggak pernah dia tahu gitu. Sama ada beberapa tulisan yang gue bikin lah gitu. Sama ada satu boneka yang jadi salah satu benda pertama kali gue deket sama dia, gue kasih boneka. Dan di saat itu gue pengen ngasih boneka, ceritanya bonekanya udah gede, gue kasih versi gedenya gitu. Anjir, sampai kepikiran gitu, gue aja nggak kepikiran lu. Iya karena gue sebenarnya seromantis itu bang. Iya. Cuman ya emang nasib laki-laki lah gitu kan. Terus akhirnya kan sehari itu kan lu putus tuh. Bukunya lu apain? Tadinya masih sempat gue pajang bang. Pajang di mana? Di rumah gue, di kamar. Oh, di kamar. Cuman akhirnya setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun ya udahlah, gue selesai. Dan fakta menariknya juga gue bikin buku, bener-bener buku tentang dia sebenarnya bang. Yang tadinya gue nggak mau publish, akhirnya gue mau berdamai kata teman-teman gue, ya udah coba publish aja dan tuh buku, kata dia gitu. Ternyata akhirnya gue pikir-pikir di buku itu yang gue tulis cuma kebahagiaan gue doang kan sama dia. Ternyata selesainya hubungan gue sama dia bisa jadi salah satu cerita menarik untuk tambahan buku itu. Nah akhirnya gue tambahin lagi lah sampai akhirnya cerita gue selesai. Tapi sampai sekarang gue belum berani nge-publish buku itu karena kesiapan mental gue sama hati belum siap aja. Tapi itu kan ada foto muka mantan lu itu kan? Iya, tapi lu blur dong. Gue rubah Sensor, semua, rubah semua. Jadi gue konsepin gue jadiin vektor, terus gue jadiin ilustrasi gitu. Iya, ilustrasi. Gitu. Makanya gue banyak rombak. Tapi udah 2 tahun buku itu belum berani gue publish sampai sekarang. Rencananya di tahun ini insya Allah kalau hati gue siap gitu. Iya. Itu lu publish mau lu print gitu, print out semua? Karena udah jadi bener-bener buku bang. Udah bener buku. Sebenarnya udah tinggal cetak doang. Kalau gue nggak putus sama dia mungkin udah gue cetak, udah kesebar luas kali. Iya. Tuh. Tapi ya nasib. Tapi nasib berkata lain gitu dan ternyata Tuhan gak ngasih gue ke jalan yang itu gitu.
Terus dari itu yang lu putus itu lu pelajarin apa? Yang gue Dari pelajarin pengalaman lu? nggak bisa percaya 100% sama manusia, nggak bisa ngasih cinta yang benar-benar cinta 100% ke manusia, dan nggak berharap apa-apa sih sama manusia. Iya. Itu dari situ gue belajar itu sih bang. Sama nyari duit yang banyak. Itu sebenarnya satu kuncinya nyari duit. Iya. Karena bener kata mak gue bang, mak gue tuh selalu bilang, Malu ngomong apa? lu jangan pacaran mulu, kata mak gue gitu kan. Cari duit aja dulu, ntar gue kalau duit lu banyak cewek pada nempel. Iya emang itu udah gue sering ngomongin di konten gue. Iya. Lu kalau miskin, sorry nih, kalau masih miskin nggak ada duit jangan pacaran dulu, Iya. jangan PDKT sama cewek dulu. Karena lu apa-apa lu butuh duit. Itu. Lu mau beliin kopi aja di coffee shop butuh duit. Bener. Kan lu mau bayarin kan? Iya. Kalau nggak bayarin gengsi. Iya. Bisa sih split bill. Tapi masa split bill mulu? Iya. Karena kita cowok juga pasti mau bayarin dong buat senengin si cewek kan sekali dua kali oke lah. Iya. Iya. Tapi kalau kayak gitu berarti maksudnya nggak ada benar cinta yang benar-benar cinta dong bang kalau kayak gitu. Maksudnya? Kalau misalnya apa-apa kayak kita nih laki mau pacaran nyari cewek kayak harus nunggu duit gitu. Berarti kita nggak bisa nyari perempuan yang bisa menerima kita apa adanya dong. Oh iya betul lah. Betul lah. Emang duit bukan segalanya nih. Tapi apa-apa kan butuh Duit. Iya kan? Berarti kita nggak bisa nih nyari cewek yang bisa nerima kita apa adanya. Ya nggak bisa lah. Apa-apa mah butuh duit coy. Lu mau beliin kopi, beliin bunga, beliin boneka pakai duit. Masa lu mau senengin cewek lu pakai kasih sayang doang? Kan nggak bisa buat beli nasi. Berarti ada sedikit ke ini dong bang, maksudnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Iya dong. Perempuan bisa nih nyari cowok yang mau menerima apa adanya. Tapi kenapa cowok nggak bisa nyari cewek yang mau menerima apa adanya gitu? Iya karena kan kita para cowok, ini udah orang-orang sering ngomong ini. Oke. Kita para cowok itu dicintai kalau misalnya kita kasih sesuatu ke orang tersebut. Tapi misalkan gini, Nah ini seru nih. kalau contoh kasusnya gini. Tadi apa lu bilang? Cowok bisa nerima? Apa? Cowok bisa menerima perempuan apa adanya. Ya, tapi cewek nggak bisa nerima cowok apa adanya. Itu yang benar. Maksud gue gini. Kalau misalkan gue tahu cewek PDKT gue udah nggak perawan atau dia udah janda atau dia single parent, gue tetap terima gitu. Gue harus all out juga. Maksudnya all out tuh Iya gimana? all out sama dia. Gue harus kasih dia gitu. Ya kan itu udah pasti lah. Betul. Iya. Misalkan ya. Ah. Tapi misalkan gini. Kalau misalkan gue nggak tahu, ya dia udah nggak perawan misalkan. Iya. Gue pacarin dia tapi dia nggak jujur sama gue gimana? Iya. Itu tergantung lu nya dulu. Sekarang gue tanya sama lu. Lu melihat keperawanan sebagai standar untuk menerima cewek tersebut gak? Enggak sih. Enggak. Kenapa? Kenapa lu gak menerima hal tersebut? Ini gue gak ngejudge lu nih. Gue cuma ngegali lebih jauh doang Iya. ya. Ya emang kenapa? Gue juga punya masa lalu. Iya. Kalau gue gitu sih. Simpel gitu aja kalau gue. Gue pernah segala macem. Tapi gue nggak pernah aneh-aneh aja sama cewek. Iya. Itu yang orang-orang harus tahu. Iya. Jadi sekarang gue tanya balik nih ke lu. Lu kalau misalnya PDKT sama cewek nih. Oke. Ternyata ceweknya gak perawan nih. Mm-mm. Tadi yang kayak lu bilang kan. Ya. Nah lu mau menerima dia gak? Ya gue nerima misalkan. Nah lu menerima. Oke. Ya udah gak masalah. Kalau lu menerima dia mah. Tapi Menerima dia tetap- kekurangan dia. Tapi si cewek ini tetap minta apa? diperlakukan ada apanya. Contohnya? Yang Ya, lu maksud tuh kayak gimana? Uang. Ya mau gimana lagi? Iya sih. Tapi kalau kita berkaca sama orang tua kita, kayaknya cinta yang sesungguhnya itu masih ada gak sih bang? Kalau kita berkaca sama orang-orang dulu ya, kayak sama orang tua kita gitu. Kayaknya kalau gue ngeliat orang-orang dulu cinta nggak pernah mengenal harta gitu. Kalau misalnya kita ngomongin zaman dulu sudah beda sama zaman sekarang nih. Nah. Kalau zaman dulu kan kayaknya keuangan tuh masih murah-murah lah. Oke. Kalau dibanding sama sekarang nih. Oke. Tapi kalau sekarang kan apa-apa butuh duit kan. Terus apa-apa serba mahal. Bisa dibilang ya. Iyalah. Tapi kalau gue nih bang ya belajar dari kejadian percintaan gue, akhirnya gue bersyukur bahwa kayaknya ya syukur aja lu ninggalin gue sekarang gitu. Karena mungkin di posisi gue sekarang, selera gue udah bukan lu lagi. Iya. Gitu. Mending yaudah lu ninggalin gue pas lagi susah gitu. Benar sih. Iya kan sih? Emang paling enak tuh emang dijadikan soal nggak punya duit soalnya. Itu. Ya justru mungkin dari kejadian lu tadi kan maha kuasa ngasih lihat lu nih ternyata ceweknya nggak baik nih buat lu. Itu. Iya kan? Betul bang. Ya mungkin lu selama 4 tahun ngejalaninnya adem ayem, apa-apa ketawa seneng. Tapi kan ternyata Jalannya berkata bukan lain. di situ. Tapi Iya. yang nggak bisa dipungkirin adalah sebuah momennya itu aja sih bang. Momen gue sama dia kayak anjing, gue kangen banget momen sama dia gitu. Sebenarnya bukan orangnya sih. Kalau misalnya kita kangen sama momennya gimana? Iya. Nggak sama orangnya, tapi momennya. Momennya.
Tapi balik lagi, gue pernah jawab jawaban. Apa tuh? Lah momen itu lu sama siapa gitu. Ya bener. Iya, kalau misalnya lu kangen sama mantan lu, sebenarnya yang lu kangen tuh bukan sama mantan ya, tapi sama memori-memori indah Iya. yang lu berdua jalanin. Tapi kan di saat lu ingat memori itu Orang itu lagi yang ada. itu siapa? Iya. Orang itu yang bakal lu inget siapa ya dia. Iya, dia lagi. Nggak bisa. Munafik orang nggak pernah ini. Gue cuma kangen kenangan enggak tai. Lu emang udah pasti inget mantan lu anjing Ya gitu. kalau lu ingat kenangannya pasti ingat orangnya dong. Iya dong, Itu. itu makanya. Ya sebenarnya gua alay. Iya. Anjing gua dibacain. Karena emang sebenarnya udah nggak ada jawaban emang ya udah. Ya tapi kalau misalnya lu balikan nih sama mantan lu nih, misalnya amit-amit balikan sama mantan, ya belum tentu mantan lu bakal kembali seperti yang dulu. Betul. Iya kan? Ya karena gue percaya, pasti itu, karena pasti. gue percaya gelas yang pecah itu sekalipun direm di apa tetap masih kelihatan pecahnya. Masih ada retaknya. Masih ada retaknya dan Iya. gue percaya ketika gue balikan sama dia ya pasti ada yang nggak beresnya tetap gitu. Dan satu sih gue juga nggak bakal mau balikan sama dia, selera gue bukan dia bang. Yes. Anjing. Tapi gue pernah kok sempet kepikiran setelah putus selama dan kalau misalkan ditanya lu masih mau balikan sama mantan lu? Iya. Masih, gue masih jawab masih. Tapi pas kemarin, Itu, kan maksudnya itu. pas kemarin gue dapat omongan yang katanya temen deketnya dia ngomong lah ke gue, dia kayak gini. Oh ya udah. Oh, jadi ini gua tanya ke lu sekarang nih, berarti lu kisah percintaan lu gimana nih berhubungan sama tadi? rumit dong. Gue Ceritain lah, kita punya banyak waktu. ngerasa gue pacaran itu, yang gue ngerasa gue pacaran ya, itu 2 kali. Pertama di zaman SMP. Gue nemuin salah satu kayak anjing nih cewek. Dari dulu aja gue pilih dia. Itu beneran pilihan yang tepat loh, sampai sekarang gue ngerasain kalau Iya, dia tuh iya, emang betul. dia tuh cewek orang paling tepat buat gue. Itu. Ya. Jadi gue pacaran, gue nggak tahu lah berapa tahunnya. Lost contact. Gua SMA gue sekolah di mana, SMA-nya dia sekolah di mana, Pisah sekolah. Pisah sekolah. Ada satu titik gue nanya, kamu di mana gini. Oh, dia masih mau respon gue, responnya masih baik kayak dulu. Tapi padahal udah lost contact. lost kontak. Tapi habis itu lu kontak lagi nih. Gue kontak karena putusnya juga baik-baik aja, kayak ya udah gak ada masalah gitu. Gue kontak lagi, oh ternyata jawabannya masih sama, masih baik-baik aja. Oh kayaknya masih ada momen ya gitu. Gue ajak ketemu, masih mau ketemu, Masih mau. ya segala macem. Akhirnya sampai gue kuliah tetap kayak gitu. Ya gue bisa deket sama siapa aja, gitu. Gue deket sama teman kampus gue. Akhirnya gue putus, ya gue tetap larinya ujungnya ke dia lagi. Terus ada momen dimana kayak Momen apa nih? dimana tuh gue tiba-tiba nggak kepikiran dia. Lu lupa sama dia. Ya, gue lupa, gue kayak lupa sama mantan gue ini. Ya udah, gue akhirnya gue menjalankan hidup gue nggak punya, gue cuma dekat-dekat doang sama cewek, chat-chatan doang. Gue nemu satu mantan gue lagi setelah dia. Beda mantan Iya, nih. pas udah kampus, Iya, beda gue mantan. ya pas gue udah main, ya gue ketemu cewek, Iya. gue suka nih ngeliat cewek. Gini, posisi gue salah. Iya. Salah gimana tuh? Gini, pas gue ngeliat ini cewek, posisi gue salah. Ini cewek yang kita ngomongin yang mana nih sekarang nih? Yang Mantan gue yang sekarang. Mantan Yang kemarin. Yang kemarin. Bukan yang gue putus. SMP itu. Bukan yang SMP. Bukan. Berarti beda mantan Iya. ya. Beda mantan. Gue ketemu dia Iya. karena gue ngeliat look ya gini. Gue ngeliat look gue kayak gini, maksud gue ya kalau kemana sih lebih urakan ya. Iya. Rambut gue lebih panjang kan daripada ini. Gue ngeliat dia, nih cewek oke juga nih, dalam hati gue. Boleh gitu. nih. Oke nih gue bilang. Oh ternyata dia punya cowok, dan cowoknya itu ternyata teman gue juga. Satu sisi ya udahlah, gue nggak peduli juga dong dari situ, karena ya udah pupus aja harapan gue, karena Iya. oh gue berarti cukup suka di mata, Iya, gitu. iya. Hati lu gue nggak bisa dapetin ibaratnya. Jalan, gue bikin merch awal gue tawarin dia mau, gue ngobrol sama dia soal thrift masuk, Iya. ternyata dia suka thrift juga. Iya. Ada momen Momen apa tuh? yang jadi gimana, pintu masuk gue bisa lebih dekat lagi sama dia. Tapi ini posisinya nih cewek punya cowok nih. Masih punya cowok. Iya. Tapi ada satu momen. Iya. Yang ini pintunya tiba-tiba ngablak satu lah. Iya, Ini pintu iya. ada dua nih. Iya, ada dua nih. Iya. Satunya Iya. udah ngablak begini ya. Gitu ya. Mau nggak mau bisa masuk dong. Mau dong, Ya, masuk itu cowboy gitu kan. Iya. Itu posisinya lebaran. Lebaran Lebaran tahun lalu.
2 tahun lalu kayaknya. 2 tahun. tahun lalu ya? Apa 3 tahun lalu ya? Gak tahu udah tuh. Ya udah lama dah, tahun ya, udah pokoknya lama tahun dah. lalu lah. Gue lupa. Ternyata si cewek mantan gue ini diputusin, diselingkuhin lah sama Diselingkuhin. si teman gue. Iya. Gitu. Iya. Itu posisinya gue lagi pengen balik ke rumah. Terus gue sampai rumah gue lihat dong. Iya, pantau Gitu, dong. gue pantau. Oh dia nge-live. Pas Oh, gue dia nyampe rumah dia nge-live. nge-live. Live, live apa nih? Instagram. Instagram. Live Instagram. Gue tonton dong. Iya. Gue tanya, lu masih sama ini kan? Iya. Iya. Masih kok bang. Dia masih dia, si mantan gue masih manggil gue bang. Iya. Masih kok bang. Emang kenapa? Terus gue balas, oh nggak apa-apa. Langsung gue keluarkan live. Iya. Beberapa setelah live, ya gue lagi main main HP. Terus tiba-tiba dia bikin snap, bikin story IG. Gue tonton dong. Terus Apa tuh? ada tulisan kecil banget. Iya. Dan dia tuh kecil tuh. Tapi gue pokoknya dia kayak galau gitu. Iya. Kecil banget. Dia tulisannya dikecilin banget tuh. Kecilin banget. Ah. Dan itu gue screenshot, gue zoom Lu gitu kan. tangetin ya? Iya. Iya, lu tangetin ya. Akhirnya, oh ini loh gitu. Terus gue giniin. Gue cuma ngebaca gini. I know how you feel. Ih. Ini kata-kata para buaya bisa Iya. begini nih. Terus Karena ini adalah titik balik karena gue selama gue sama mantan gue yang SMP itu, gue udah gak pernah pacaran lagi. iya. Ketemu dia, kayaknya gue memutuskan kayak I know how you feel. Iya. Gue ngechat kayak gitu. Beneran tahu bang dia ngomong. Iya tahu gini. Soalnya tadi kayak gini. Oh, gitu. Dari situ gue jadi banyak ngobrol, gitu. Kayak gue juga tetap masih nanya nih ke Yeah. temen gue yang bukan temen gue yang pacarnya dia, bukan Yeah. ke temen gue satu lagi ini ada. Nih gue harus kayak gimana gitu kan? Udah lu tanya aja di mana gitu. Nah, untungnya ini cewek yang si mantan gue ini itu orangnya suka banget ditanya. Iya. Gue tanya lagi di mana, lagi di coffee shop ini. Oh, emang kenapa bang? Oh nggak apa-apa gitu. Iya. Karena gue panik dong Iya. kalau sini bang sini, panik gue Iya. pasti gitu. Udah ya gue chat-chatan setiap hari, hampir berapa ya? Hampir sebulan gue Intens tuh. intens chatan, Chatan. Chatan. Teleponan enggak? teleponan juga, Video call Iya. gitu. Video call ya sempet lah. Iya. Sempet lah. Itu udah sempet video call, tapi gue lebih banyak telepon, banyak ngobrol lah, Iya. gitu. Terus gua sempet tololnya Iya, tololnya apa? gua, Iya. gua nanya gini. Ada pertanyaan di kepala gua gini. Lu tuh sebenarnya nyaman gak sih sama gua? Yes. Itu sebenarnya pertanyaan paling tolol ya. Iya. Karena gini, nggak ada loh cewek yang gimana? Cewek udah intens banget chatan sama lu, dia tuh nggak nyaman sama lu. Iya, betul. dong. Harusnya. Harusnya. Ah. Dia tanya. Kenapa nanya gitu bang? Nggak apa-apa nanya aja. Gitu Soalnya dong. langsung terbesit di kepala lu. Iya. Sebenarnya ya mungkin setelah gue tanya itu, wah bang Baim gini nih Wasi gitu ya. Iya, iya. Perspektifnya dia. Perspektifnya dia. Iya. Emang tololnya gue aja nih, gitu. tolol Jadinya lu kemana-mana nih. nih, Heeh. gitu kan. Nyaman kok bang. Iya, langsung Itu. lah. Hati seneng, Iya, langsung hati kayak, seneng ya ada kan. nih Seneng gitu. nih. Mm-mm. Ada nih kesempatan gitu. Ada ya. kesempatan mungkin, coba deh kita ketemu dulu kali ya, karena gue ya ketemu itu ya kayak di coffee shop. Iya. Nah, gue memutuskan kayak gue harus nge-trip bareng sama dia. Wis, ngetrip. Jadi selain coffee shop harus ada kegiatan lain. Iya, jadi gue janjian sama dia. Iya. Malam-malam gue nge-trip di Kebayoran. Kebayoran. Di Kebayoran lama. Gue nge-trip ke sana, terus gue bingung dong abis nge-trip. Iya. Mau kemana nih? Waduh, mau kemana nih? Iya. Gitu dong. Ngopi aja gue bilang. Lah kalau ngopi, maksud gue ya Sarah balik aja mendingan ada di Depok, coffee Iya. shop Depok. Iya. Dan di coffee shop di Depok itu banyak teman-teman gue di sana. Gue mikir kalau gue bawa ke sana dan gue datang berdua, Jadi omongan. jadi omongan, Iya, jadi jadi pertanyaan pasti, dong. iya. Ya, jadi Oh lu sama dia gitu. nah, Iya. ya kalau bareng dari mana Ah. gitu dong. Tanya-tanya pasti. Mm-mm. Gimana nih? Oh udah bilang aja dari sini kayak gini gitu. Udah nyiapin alasan, ternyata di sana nggak kepake alasannya. Oh, iya. Karena emang ternyata udah ke GP bukan karena gimana? Ke GP ya udah karena lu jalan berdua gitu. Iya. Pas tanya lu dari mana berdua? Tumben banget lu berdua gitu kan? Iya. Enggak, gue udah habis nge-trip gini. Gini gitu. Udah kan dari situ tuh udah. Akhirnya nih cewek, gue lupa. Ini cewek dianterin apa gue anterin ya? Gue lupa. Pertama, kayaknya gue anterin deh. Anterin kali. Kayaknya gue anterin. Ya, kayak dianterin. Iya, gua Ya, dianterin. taruhlah dianterin. Iya, Taruhlah dianterin ya. Lu anterin nih. Tunggu. Oh iya dianterin. Iya, Iya, dianterin. gue anterin. Terus pertemuan kedua, Oke. gue lagi di coffee shop yang sama. Iya. Dia nanya,
kamu udah makan belum? Kok udah aku kamu ya? Iya. Ya makanya udah aku kamu. Nah, udah aku Dia kamu. ngechat tuh, kamu udah makan Ya, belum? kamu udah makan belum? Iya. Gitu. Terus gue Terus balas dia jawab, udah. Belum. Oh, belum. Mau aku bawain makanan nggak? Nggak Idih. usah. Gue bilang nggak usah dong, karena gue enak. Udahlah. Iya. Karena di sini juga anak-anak nggak ada yang makan. Oke. Ntar aja bareng anak-anak. Gue bilang gitu. Iya. Udah nggak apa-apa gini-gini. Udah aku dibeliin tuh makanan kan. ya, Dibeliin bersikeras makanan. dia mau. Bawain makanan. Nah yang gue nggak suka sama dia, dia datang nih ke coffee shop itu, Iya, bawain nasi ke gue. iya. Ya gue seneng dong. Senang. Yang gak gue seneng, lu keluar malam, lu nggak pakai jaket. Itu yang nggak pernah gue seneng dari dia. Kenapa? Takut masuk angin atau gimana? Iya maksud gue, lu badan lu udah kecil, Nyet, badan lu udah kecil nih, lu kena angin, masuk angin, bangsat. Oh, Gitu maksud kira gue. takut ke bawah angin ketiup Enggak, gitu maksud gue. Ayolah jaga diri gitu. Maksud gue. Jaga diri ya? Iya jaga diri lu sendiri nih gitu. Badan udah kurus nih gitu. Iya. Terbang lu bawa angin. Akhirnya gue kasih lah sweater gue. Iya. Sweater putih gue itu. Iya. Gue kasih nih pakai buat Is. pulang. Ya, Dibilang so gentle, enggak buat gue gue ngerasanya itu biasa aja karena Biasa aja. gue ada jaket dua, gue bilang gue ada jaket lagi kok gitu. Udah pakai aja gitu. Beneran nih, iya beneran gitu. Udah dong, Iya, dipakai dulu. dipakai sama dia pulang. Nah beberapa hari kemudian gue butuh jaket itu dong. Iya, Pas pasti. gue jemput. Ini pokoknya posisinya di pacaran lah. Udah pacaran. Iya, udah pacaran. Betul udah pacaran. Gue pinta dong sweater Iya. gue. Sweater aku mana gitu. Dia ngomong, "Oh, belum dicuci." Oh yaudah. Iya. Yaudah nanti cuci dulu gitu gue bilang gitu-gini segala macem. Terus gue tanya lagi dong misalnya. Iya. Jaket mana mau aku pakai nih? Iya. Dingin aku nggak bawa jaket. Gue Iya. bilang gitu. Kamu tapi mau tahu nggak sih sebenarnya jaket itu diapain? Nih, Diapain diapain? tuh? Lu tau guling kan? Iya. guling, pada guling. Guling. Iya. Nah sweater gue itu dimasukin jadi guling. Iya. Terus gue tanya kenapa? Asik. Jawabannya? Jawabannya apa dong? Nggak tau keinget sih bukan kontak. Cing. Itu yang dia omongin gitu Oh, kan. yang diomongin biar dulu biar itu. biar keinget Iya, ini gue iya. aja katanya baunya gue gitu. Iya, biar keinget lu terus. Biar Ya bisa udah. meluk lu. Iya. Nah, oh ya udah lah kalau kayak gitu maksud gue yaudah berarti nggak gue pinta-pinta dong. Tuh. Iya. Ya udahlah, ikhlas Ya nih udah. gitu. Ya udah. Berapa tahun ya gue? Ya gue nggak tahu lah sampai tahun sampai bulanan gitu. Ada satu momen lah mungkin gini. Gue putus sama dia tuh karena gue sih sebenarnya. Iya. Oh, ini udah lama nih. Udah lama. Udah Putus. pacaran, putus. Iya. Kita ini dulu deh sebelum putus ya. Iya. Chatannya dia nih. Dia ngomong gini. Gue ngomong gini sebelum gue ulang tahun. Gue manggilnya Bi kan. Iya, Oh, Bi. ya. Bi. Kamu mau tahu nggak sih sebenarnya gitu? Apa tuh? Apa tuh? Nanya kan. Aku tuh setiap ulang tahun pasti nggak ada orang yang surprisein atau surprisein atau yang ngasih kado segala macam ngucapin gitu. Nggak pernah bahagia lah setiap ulang tahun. Dia ngomong gini. Tenang. Tenang. Ada aku. Iya, ada aku. Kena. Sedih nih. Hamin 3, Hamin 4 ya? Gue lupa. Sebelum ulang tahun lu. Sebelum Iya, ulang tahun gua. Sebelum ulang tahun. Hamin 4 apa Hamin 3 gue lupa. Putus. Gue tanya dong. Salah gue apa? Ini lu diputusin nih sama cewek nih. Salah gue apa? Iya. Aku kecewa. Dia ngomong. Ya kecewanya kenapa? Kasih tahu alasannya apa? Kecewa. Iya kan nggak mungkin tiba-tiba diputusin tanpa ada alasan dong. Nah, Gue main belakang nggak? iya. Gue orangnya tipikalnya kalau gue ngechat cewek, gue tegas depan mata dia. Hmm. Chat siapa tuh cewek? Ya, ini lo mau lihat nih. Ini. gitu. Nah. Ngapain chat nih? Baca. Hmm. Gue cuma nanya dia kerja coffee shop mana. Gue pengen main, gue ngajak lu. That's it. Nggak ada pikiran untuk buat selingkuh. Hmm. Gitu. Dia bilang apa yang bikin kamu kecewa segala macam gitu. Ya mungkin perlakuan gue kasar ke dia mungkin adalah beberapa kali. Tapi nggak pernah fisik. Ya, maksudnya secara ini aja. Secara verbal aja. Boleh ngomong nggak sengaja keselip ngomong kasar itu mungkin. Dibilang selip ngomong kasar nggak? Bentakan. Iya, bentar. Bentakan doang. Bentakan. Karena gue nggak suka sama sifat dia yang kayak lu ngambek. Maksud gue di saat gue tanya lu jawab kenapa salah gue apa lu sebutin ke gue. Oke. Jangan minta di alam dulu. Iya Iya, sayang, minta kamu dimanja-manjain kenapa gitu gitu. ya. Karena di saat gue dikasih tahu masalahnya, gue jadi yang gamut dong. Iya. Iya nggak? Gitu. Kalau gue tipikalnya kayak gitu ya.
dia nggak ngasih jawaban, gue bilang gue ya stres lah karena lu pernah nggak? Tapi gue mau nanya lu dulu bang. Nih, Sebelum ya. ini ya, sebelum lebih lanjut ya. Selesain dulu, ya. iya. Mau Enggak, selesai gue harus nanya dulu. Ya udah, gini. nanya gue nih, Bapak. Lu pernah nggak putus sama cewek tapi ditinggalin dengan rasa bersalah? Ini lu jawab pernah apa enggak aja dulu. Enggak sih. Ditinggalin dengan rasa bersalah. Belum pernah. Berarti lu belum tahu rasanya kayak gimana? Belum. Oke, gue lanjut. Nah, Oke. gue lanjut ya ceritanya. Gitu. Nggak ada alasannya dia Iya. ngomong. Gue tok diputusin segala macam. Iya, diputusin tanpa alasan juga. Tanpa alasan. Iya. Dan gue nggak dikasih alasan. Kamu tahu jawabannya? Dia ngomong gitu. Iya, walaupun lu udah tanya nih, salah gua apa? Dia nggak kasih tahu nih. Iya, dia malah ngebalikin. Lu udah tahu Iya. salah lu apa? Mm-mm. Gila nggak? Gue disuruh belajar jadi orang gila kalau kayak gitu. Suruh jadi penerawang ya. Gue harus disuruh track back Jadi semua. dukun malah. Iya. Nah makanya di saat itu gue stresnya karena gue mencari masalah apa yang gue salah, permasalahan apa yang Terjadi apa yang gue sebenarnya, lakuin. Iya, Gitu. iya. Itu yang akhirnya menjadi sebuah itu yang tadi dia bilang bang, ditinggal dengan rasa bersalah. Iya. Nah itu gue nangis di depan nyokap udah gue lakuin, introspeksi diri udah. Udah. Saking gue nggak mau keluarnya ketemu orang-orang udah pernah. Udah. Gitu ya mungkin gue nggak tahu yang dia lakuin setelah dia putus sama gue tuh apa yang dia lakuin gue nggak pernah tahu. Iya, dia senang-senang, dia bisa dekat sama cowok lain. Ya lu mau ngapain sama cowok lain gue nggak peduli anjing gitu maksud gue sebenarnya. Tapi di suatu titik kayak ada itu yang gue bilang temen dekatnya dia ngomong ke gue, dari situ gue bisa lupain dia Gitu. yang bisa seasing itu ngeliat dia. Oh lu sih sampah itu. Iya. Iya. Jadi ini pas lu diputusin lu kayak digandongin gitu kan perasaan lu. Lu nggak dikasih tau alasannya apa kan? Ya mungkin dia juga yang ngasih tahu alasannya setelah putus. Jadi udah beberapa lama gue putus, akhirnya gue ketemu dia lagi. Dan itu kejebak momen sih sebenarnya kondisinya. Keadaan-keadaan. Iya keadaannya. Jadi sebenarnya gini bang, kita itu lagi ada fase di mana ketika kita ditinggalin sama perempuan itu ninggalin pagar-pagar di hidup kita, yang akhirnya ngebuat kita buat susah nih buat bisa percaya lagi sama cewek gitu. Maksudnya percaya sama cewek bukan berarti terus gue mau dekat sama cowok nih banyak nih, Iya, kita iya. nggak open minded itu ya. Iya. Gue ngeri dipotong-potong nih, sialan emang nih. Ntar katanya lu gak percaya sama cewek terjadi ini sama cowok, sorry kita nggak open minded itu, udah gitu Iya, kan maksudnya. nggak suka batang. Iya gitu, maksudnya jadi hal yang kayak gue ketika kita nih berdua nih kita sempat sama-sama sepakat kita di posisi di mana ketika kita mau ngedeketin cewek ada posisi di mana kayak anjing tadi gituin gue kayak waktu itu lagi. Kayak ada trauma. Itu Iya. yang sampai akhirnya kenapa akhirnya kita bisa bilang bahwa ya lu kalau mau pergi seenggaknya lu jangan ninggalin pagar buat kita gitu, kita selesai nih. Apa sih lu kenapa ninggalin gue, ngomong yang jelas gitu. Jadi kita tahu alasannya. Dan ketika kita next mau deket sama cewek, kita nggak jadiin itu sebagai alasan buat kita nggak bisa deket lagi sama cewek gitu. Kayak misalkan tadi lu ngomong trauma, bedanya gue berdua ya, gue nggak pernah jadi gimana trauma itu jadi alat jadi senjata gue buat kayak gue tuh juga sebenarnya trauma loh ketemu cewek kayak lo gitu. Dan si ceweknya juga mungkin ya yang gue lihat secara langsungnya karena gue pernah gimana setelah putus itu karena ya gue cari searching segala macam cewek gitu. Lu searching Searchingnya apa gimana? nih? Apa nih yang lu Ambigu, searching? ambigu. Apa nih? Nih chat Ambigu. maksud lu? searching lu. Ya masa gue cari-cari cewek, ibaratnya gue Iya. cari-cari cewek adalah ketemu kemarin dia tuh guru, dia ngomong gitu, aku tuh sebenarnya trauma, tapi aku pengen kenal kamu lebih dekat lagi secara langsung lah. Dia bisa ngomong gitu ke dibilang. lu? Dia ngomong gitu ke gue. Iya. Dia trauma nih dia ngomong. Dia terus gue gini, gue nggak masalah kalau dia punya trauma karena gue juga punya trauma. Iya dong, sepakat dong. Iyalah Gitu ya. kita semua hidup dalam ketraumaan gak sih? Si cewek ini, Iya. gue tanya dong, traumanya apa? Oke. Kenapa trauma gitu? Traumanya apa deh gue tanya Iya. gitu. Bisa cerita nggak? Bisa diceritain lah. Ceritain. Aku dulu pernah deket orang yang tampilan kayak kamu dan aku punya pengalaman buruk. Gue langsung dalam hati gue, ngentot. Gue tuh nggak sama anjing sama Iya. orang yang kemarin lu temuin gitu. Iya, Gua jangan karena lu berambutnya gerondong. Iya, setelan Terus kayak tinggi, gembel kurus, gitu kan. iya. kurang. Lu jangan ngeliat gue dari Dari looks lah penampilan, anjing. iya. Lu nggak tahu gue yang kayak gimana. Baru sebenarnya. juga ketemu anjir. Itu belum ketemu. Baru kenal malah. Baru Baru kenal. kenal. Iya. Seintens itu sih emang chatannya. Tapi maksud gue lu nggak boleh ngejudge gue kayak gitu. Iya, sebenarnya dalam hal apapun ya kita kan ya bener sih kalau ada
apa quotes tuh don't judge a book by a cover gitu. Tapi kan ada di satu sisi yang bilang yang ya kita harus menilai orang dari luarnya gitu. Tapi Iya. kayaknya kalau untuk berhubungan Nggak bisa. nggak bisa gitu. Iya kalau kita ngomongin orang pasti ngejudge awal di cover dulu lah. Iya, Iya, betul. first impression. Betul. First First impression, impressionnya betul, betul. iya. Cuman di cover itu dijadiin sebagai alasan untuk kita menilai orang, menurut gua salah. Iya. Menilai ya, untuk menilai orang ya. menilai. Kalau setelah mengenal orang lebih dalam gitu, Iya. nah itu baru salah. Iya, Tapi kalau dari awal-awal baru kenal baru Oh ketemu, silakan itu nggak apa-apa. silakan penilaian lu gitu. Iya, Cuman kalau nggak udah wajar. kenal lu masih jadiin alasan, tai. Kayak misalkan gue tadi ngeliat ya, pas anjing serem banget nih orang. Pas lu sebelum keluar tuh. Iya. Iya bang gitu. Anjing serem juga nih orang jalan, gue bilang bangsat. Gue tuh ngomong berdua soal sama dia. Kayaknya kita pengen dimutilasi deh. Gitu. Pas udah ketemu lu, oh ternyata lu asik ini ngobrol gitu kan. Berarti kan asik ini. Iya. Iya tapi emang bener bang lu asik bang. Iya. Nggak so asik gue mah so asik. Emang boleh so asik. Nah, terus lanjut cerita lu tadi yang apa tadi yang trauma itu. Iya, pas dia ngomong. Nah, kan dia ngomong gitu ke lu. iya. Akhirnya ya udah, gue masih berusaha untuk chatan sama dia. Chatan, tapi lama-lama setelah kata-kata itu gimana? Setelah kata-kata itu disebutin sama dari mulutnya dia ke gua, kesel gua. Lu kayak anjing aja, lu ngejudge gua kayak gini gitu. Gua langsung kayak Skip dulu ada gue chat dia kayak gini, dia balas, nggak gue balas lagi sampai sekarang. Skip Gitu. akhirnya. Dan dia juga sempet pernah gue diemin juga, dia mungkin ngerasa bersalah kali ya, gitu. Tapi coba gue kasih tantangan ke lu. Apa? Tuh gue yakin dia kan ngomong gitu ke lu. Gue trauma nih karena pernah deket cowok kayak lu. Tuh gue yakin sebenarnya yang bikin trauma tuh cewek. Cewek itu yang bikin trauma ke cowok itu bukan sebaliknya anjir. Bisa jadi. Bisa jadi dia sebenarnya cuma merasa jadi korban padahal dia pelaku sebenarnya. Wah ini nih yang menarik nih, betul bang. Bisa jadi kayak gitu. Iya, pelaku tuh nggak pernah bilang kalau dia tuh pelaku. Iya. Malah dia merasa jadi korban, tau gak lu? Iya. Wah anjing sih. Tapi bener. Tapi kan karena kan gue kan selalu ngeliat kontennya dia. Ini orang anjing juga gitu ya, bener juga ya. Bisa diputer-puter gue. Lu jangan merasa kayak kayaknya dia kayaknya benar-benar jadi korban. Belum tentu, Jir. Belum tentu ya. Bisa jadi dia pelaku sebenarnya. Anjing. Bisa jadi pelaku. Jadi jangan terlalu kemakan kata-kata gue trauma habis kenal sama cowok kayak gini. Bisa jadi dia pelakunya. Ya gue korban apa lagi nih. Bisa jadi dia pelakunya lah. Bisa jadi dia pemain, coy. Tapi emang bener. Karena gue udah tahu. Ternyata dia pemain. Bukan dia soal pemain atau gimana, tapi gini, yang gue tahu soal ini cewek, ini bangsat lah pokoknya. Ini cewek pernah ngechat sesuatu ke teman gue, ke teman bar gue, barista gue. Ya omongannya dibilang etis nggak gimana ya, bercanda. Gue nggak tahu itu konteks bercanda atau serius. Ya gue nggak bisa sebutin ini chatannya. Chatannya nggak bisa nih. Nggak bisa. Intinya aja. Intinya emang mau oke temenin itu tidur. Apa Jir? Aku temenin tidur. Tidur. Ceweknya yang ngajakin. Gue gak tahu itu konteks bercanda atau gimana, tapi ya udahlah. Dan nggak semua perempuan berperilaku seperti itu ya. Ini kita lagi Ya gue juga nggak tahu Iya, ini dia juga bercanda nggak apa tahu gimana. bercanda apa enggak gitu. Ya kalau misalkan lu lakuin ya Mungkin itu bercanda itu jalan, ya udah. Iya, itu mungkin itu bercandaan internal Iya, mereka jokes kan. mereka berdua, inside jokes itu. Gitu, bisa jadi Inside kan. jokes. Gitu. Nggak tahu. Ya, tapi kalau jokes atau enggak, kalau misalnya mau beda cerita lah. Itu dia kan terjadi atau enggaknya kita nggak tahu Iya. ya. Dan nggak mau nyari tahu juga lah gitu. Gue gak sekepo itu kok jadi orang. Nah terus Karena gua juga dia nggak bercanda mau tuh ke temen lu itu mau tidur gak? Gue nggak Iya. tahu, gue nggak tahu. Selebihnya gue nggak tahu. Pokoknya yang dibilang sama temen gue jangan. Selesai. Udah dibilangin jangan sih sama teman gue. Tapi gue tetap keke untuk milih kayak udah cetan gitu. Oh ternyata yaudah jangan. Ini maksudnya yaudah jangan. Yaudah jangan. Gitu. Skip dulu deh. Gitu. Karena statementnya dia itu buat ngejelekin gue, kayak gue kesel aja. Terus sekarang udah nggak deket sama cewek terus sekarang. Susah. Tapi gue mau nanya sama pertanyaan lu yang tadi, kita balik ke apa mantannya yang tadi. Oke. Yang mana nih? Yang kecil itu. Oke. Kecil itu Ya. anjing, dia Kan dulu. lu bilang kan berdua ketemu lagi tuh setelah putus. Lu nanya lagi gak kenapa Gue nanya. diputusin? Gue nanya. Nah dia bilang Lu tuh lupa sama hal kecil. hmm, Oke, kayak hal kecil sih sebenarnya kayak sleep call gitu segala macam, perhatian kecil gue lah, gitu. Terus
kita terlalu banyak ketemu sebenarnya yang jadi inti masalahnya. Dia bilang gitu ke lu. Iya. Kita sering ketemuan. Kita sering banget ketemuan. Emang gua hampir 24/7 tuh gua selalu ketemu. Pengen ya jedanya sehari lah gua nggak ketemu gitu. Nah di saat nggak ketemu itu gua nggak pernah ngebebasin dia buat main sama teman-temannya. Salahnya gua di situ. Oh lu nggak. Dibilang ngekang juga enggak sebenarnya. Tapi lu kasih aturan lu nggak boleh main sama teman-teman lu. Enggak. Gitu. Gua nggak pernah ngasih aturan itu. Tapi dia merasa. Gini. Yang gua nggak suka gini. Kita lagi jalan. Tiba-tiba lu punya ini, nggak punya, tiba-tiba punya acara. Oh, si tiba-tiba punya Maksudnya? jadwal. Ya misalkan kita udah jalan. Ya lagi berdua nih. Udah jalan Ya. gitu. Ya kita udah ngerencanain sesuatu. Iya. Tiba-tiba dia ada Terus jadwal. tiba-tiba pas udah kita udah ngelakuin hal itu memang. Dia lagi udah jalan di tengah dilakuin di ya. Di tempat mana tengah-tengah. gitu. Terus dia tiba-tiba Bi, nanti anterin aku ke sini ya Bi. Aku mau ke teman-teman aku. Oh ya udah. Oh mendadak. Ya gitu. Ya tetap gua anterin. Tetap gua anterin. Tapi gua langsung cabut. Iya. Gua nunggu bete lah. Iya, betul. Bete gua. Nggak bisa kecuali emang dari awal. Jadwalnya udah ditentuin. Gini, Bi, nanti kita habis ini anterin aku ya. Ya. Kita nongkrong di teman-teman aku ya. Mungkin sebelum jalan ngomong Ya. dulu. Gua yoin. Oke, Iya. gitu. Karena nggak ada obrolan itunya. Jadi Sebelum jalan, gue sebel. Iya. Nah lu terus cabut nih, ngambek lah lu, istilahnya lu ngambek nih. Ya, gue cabut juga ya. Gue cabut ke base camp lah Ya, ibaratnya ini lu ke base cabut camp lah. ya. Cabut. Nah, Dengan chat kamu marah ya gini-gini. Enggak, yaudah nongkrong aja, fun gue bilang. Lu jangan main HP terus, udah main aja. Nah, di saat gue ngomong kayak gitu, gue disangka marah. Bener dong, maksud gue, lu lagi nongkrong sama teman-teman lu. Ya udah lu main, udah lu nongkrong ngobrol. nongkrong. Kadang gitu guys sih bang, kalau kita lagi sama cewek nih, padahal hal yang menurut kita nih kita tuh nggak masalah. Ya misal kayak, ya udah lagi nongkrong, ya udah nongkrong aja dulu, nanti aja kabarin kalau udah selesai gitu. Disangka kita ngambek, gara-gara Gitu. dia main gitu. Iya banyak, gue juga sering ngalamin kayak gitu coy. Iya, padahal kan kita bener gitu. Maksudnya emang niat ya, ya udah lu nongkrong. Ya tapi nongkrong mungkin dulu. momennya nggak tepat. Momennya nggak tepat. Iya, lu cabut pas dia mendadak kan acaranya. Iya, Nah, habis itu. itu lu kasih tahu gak kalau lu nggak demen sama perlakuan dia yang tadi. Ya itu masalahnya gue gak suka. Tapi akhirnya gue ngomong. Ya, lu ngomong nih. Hari itu gue gak ngomong, Iya, tapi iya. di lain hari ya baru gue ngomong. Ya lu kasih tahu. Terus dia bilang apa? Oh, kayak gitu ternyata. Gitu. Iya, gitu nggak suka aja kalau di tengah jalan kita tiba-tiba harus geser kemana gitu. Gue bilang, yaudah lain kali nggak dilakuin ya udah. Oh, terus besok-besoknya nggak dilakuin Enggak. lagi atau pernah diulangin lagi malah? Dia pernah lakuinnya tapi gini, setelah pengen gue nganterin dia pulang, dia minta mampir. Oh yaudah gue bilang, gue ya udah dong. Yang penting gue bilang izin dulu sama abang lu, gue bilang. Karena abang lu udah ngasih waktu ke gue tuh jam segini, gue harus udah nganterin lu pulang. Iya fair lah, fair. Fair gitu dong. Dia bilang dulu sama abang lu mampir sini, ya gue anterin dong. Gue anterin ke mana? Ke rumah temannya. Dan gue nggak marah. Teman-temannya keluarkan gitu, bang mampir gue masih ada inian, gue karena gue sibuk di angkringan kan, karena gue masih pengen ngobrol sama temen gue di angkringan. Yaudah jadi gue tinggal cewek gue, yaitu cewek gue juga teman-temannya juga cowok semua. Tapi gue nggak pernah punya kayak ini bakal ada apa nih, gue cewek gue diapain gitu. Gue nggak pernah mikir kayak gitu, karena emang gue tahu dari awal kalau emang ini cewek temannya cowok semua, banyak kan cowok, dan gue juga nggak masalah soal itu gitu. Nah habis dari situ ya abangnya ngechat gue dong. Udah Oh, ngechat balik lu nih. Iya. udah balik belum, gue bilang guanya sih udah di ini di angkringan. tikanya Iya. mampir ke rumah temannya, gue bilang gitu. Lah kenapa nggak balik? Gue nggak tahu deh bang gitu, karena tadi gue juga maksa dia balik, dia nggak mau. Fair dong. Gue bilang, gue chatnya gue dong, gitu Iya, mantan gue. betul. Chat abang lu gini-gini marah-marah segala macem, udah. Iya, tapi lu udah bilang kan ke cewek mantan lu itu kan, lu chat abang lu dulu nih, kasih tahu nih. Iya, ternyata nggak di chat. Nah, ternyata nggak di chat nih. Iya. Abang lu malah nanya ke lu. Iya, gitu. Yang hampir terus ya kayak udah jam 1 katanya udah pulang belum? Oh ntar gini masih minum-minum teman. Oke. Jam 2 katanya. Oke nih dikit lagi pengen pulang. Oke. Jam 3 Bodo apa amat gitu. apa jawabannya? Apaan? Teman-teman aku pada mabuk semua lagi Bi. Ya, Yaudah, mau gimana? Ya udah gue tinggal tidur mendingan. Terus kebesokannya minta maaf.
Ya pastilah. Maafin ya gini. Wah, punyanya tai ya. Kalau dulu gua bisa ngomong tai. Oh iya, dulu kan belum ada tai Belum. ya. Dulu apa kotoran? Jadi kalau dari sudut pandang lu gimana nih Bang dengan kejadian-kejadian kita nih sebagai laki-laki sad boy ini nih? Apa nih? Gue udah nggak percaya kalau cewek tuh temenan cowok semua, apalagi sampai mabok bareng tuh udah gue nggak percaya banget. Oh lu skip ya? Nggak skip gue, nggak percaya gue. Ya gue sih masih percaya kalau ada cewek yang kayak gitu, karena gue juga punya temen cewek. Ya ini kan ada satu cewek teman gue yang demen minum. Dia gue jagain banget. Itu gue lakuin soalnya. Gue yang ngelakuin, makanya gue bisa ngeklaim diri gue. Gue tuh, ya gue juga punya temen cewek yang gue jagain nih gitu. Iya, makanya lu percaya cewek lu juga pasti dijagain sama teman-teman Ya, tapi kan masalahnya di tongkrongan tadi nggak ada lu. Iya memang. Iya. Kan Memang. emang lu kenal semua temen-temennya? Nggak Lu ada. kenal sifat Gak aslinya? ada yang gue kenal. Modal kepercayaan doang sih. Modal kepercayaan doang. Tapi kan mereka lagi percayaan apa yang kita bakal kita bahas. Rumit banget bro, percayaan. Kepercayaan tuh ujung-ujungnya bijak gak bijak juga kan? Bijak nggak bijak. Ya sekarang lu pikir aja lu cewek nih sendiri Iya. minum sama teman-teman cowok lagi Ya, mabok nggak tahu lah semua. tapi nggak sampai kayak gitulah. Ya memang mungkin nggak sampai segitu, tapi Iya. lebih baik berjaga-jaga lah. Iya, tapi sebenarnya Iya kita juga nggak bisa ngambil kesimpulan kepercayaan lu bijak atau nggak bijak karena jawabannya belum ketahuan ya. Itu. Itu kan. Bener berarti. karena dia juga nggak tahu sebenarnya nih perempuan aman apa enggak, dia nggak tahu. Cuma Belum tahu. modal, Iyalah. cuma modal Jawabannya kayak kepercayaan aja. Kan lu aja nggak tahu nih sifat-sifat asli temannya gimana kan? Nah itu makanya bijak nggak bijaknya kita nggak tahu sebenarnya. Ya lu cuma buta, lu ya udah modal percaya aja udah. Ah itu. Ya udah gue percaya deh. Itu kepercayaan itu kan gue bilang emang harus dibahas kepercayaan ini. Iya. Bijak nggak bijak ya itu soal Soal jawabannya nanti. Ya. Iya lu nggak tahu pas selama mabok ngapain. Itu Apalagi cewek sendiri. betul. Bukannya gua ngata-ngatain cewek mabok sendirian itu nggak bener ya. Iya iya. Tapi kalau misalnya bisa jaga diri kenapa enggak gitu? Iya iya. Iya sih. Inilah. Ya kayak kita sama-sama sepakat kayaknya hasilnya bijak nggak bijak kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Apalagi kalau misalnya sampai mabok rame-rame sama cowok, nggak ada yang tahu. Iya sih. Apalagi sampai malam gitu. Iya modal percaya doang. Cuman ya udahlah doa terbaik aja lah buat Pokoknya mereka. yang gue pengen jawabannya dia bisa pulang doang sih sebenarnya itu. Iya, cuman kejadian di sananya gimana. Ya gue pengen balik lagi nggak dibolehin sama dia gimana? Iya, betul ya. Ya udah. Gue ngasih space waktu kan buat dia main sama teman-temannya. Gitu. Tapi menurut gua sebenarnya sih kalau gitu nggak bagus sih. Nggak bagus ya. Nggak bagus lah. Sampai maksudnya kalau mau nongkrong ya jangan sampai malam-malam lah. Tapi Apalagi kalau lu sendiri cewek. betul. Tapi itu terjadi karena kita mencintai dia gak sih bang? Jadi kita sepenuhnya percaya, makanya ada kalimat cinta itu buta kan, mungkin itu salah satunya. Kita buta akan hal apapun karena saking cintanya kita sama dia. Itu lu yang kita ngomongin tadi Iya, ya. ya tadi dia nih. Lu kasih aturan nggak ke mantan lu ini kalau jangan terlalu sering nongkrong sendiri sama temen-temen cowok? Gue nggak suka diatur karena itu jawabannya. Gue nggak suka diatur. Berarti gue nggak boleh ngatur deh. Lu nggak suka diatur makanya nggak ngatur. Kenapa lu nggak mau kasih aturan-aturan yang nggak jelas ke mantan lu ini? Ya, Karena lu dia sebenarnya dia udah tahu jawabannya Apa? kalau dia nanya ke gue. apa? Dia nggak suka sebenarnya. Dia tahu gue nggak suka kalau dia main sama teman-temannya. Gitu. Tapi maksud gue, ini gue anterin dengan lapang dada sebenarnya. Sebenarnya gue nggak demen nih. Sebenarnya. Pilihan gue tuh lo harusnya pulang. Lu pulang, udah nih beres. Nggak ada berantem besoknya segala macam. Udah aman, tenang, enjoy gitu. Karena lu milih itu ya udahlah. Gue jadi ya nih gue kasih dia lu sehari buat main sama teman-teman lu gitu. Nah sedangkan nanti dia ujungnya di rumah berantem sama orang rumah ya gue nggak tahu. Dah. Tapi seharusnya kalau ini kita berkaca lagi ke hubungan lu yang tadi ya. Yep. Harusnya memang dikasih aturan-aturan yang jelas sih. Kalau dalam pacaran, terutama yang kayak tadi tuh. Jangan terlalu sering main sendiri sama teman-teman lawan jenis lah ngomongnya, apalagi sampai mabok. Dan juga kalau menurut gua harusnya walaupun lu nggak demen ya sama teman-teman ya, tetap menurut gua harusnya lu jagain sih. Ikutlah setidaknya. Ikut buat jagain maksudnya. Itu pilihan bijak. Itu pilihan bijak, makanya. Nah makanya pilihan gue ninggalin itu bijak nggak bijak sebenarnya. Ya nggak bijak lah. Bisa jadi bijak. Bisa jadi bijak Kenapa juga, bijak? Pak. Bisa jadi bijak. Kenapa bijak? Kalau misalkan dia jam 1 ngabarin aku udah pulang nih,
Bijak dong. Bijak. Tapi kan sebenarnya masih tanggung jawab lu nih. Lu kan menjalan sama dia, pergi sama dia, pulang harus sama dia dong. Iya, Iya, harusnya. Kalau ngomongin tanggung jawab, ya salah Iya. gua. Memang. Apalagi Berarti lu yang tadi poin gue bilang kan lu nggak tahu nih sifat-sifat asli teman-teman Itu. cowok gimana. Apalagi mabok. Nah, itu nggak bijaknya bisa di situ tuh, gitu. Bisa jadi dari yang bijak berubah ke nggak bijak yang lu bilang tadi tuh. Iya, Nah itu. Iya. Itu sebenarnya Bisa jadi masalahnya. bijak, bisa jadi nggak. bijak. Oke, sulit kalau bermain dengan kepercayaan, Bang. Ya makanya untuk menjaga kepercayaan harus ada aturan-aturan Iya, yang jelas. yang jelas ya. Tapi lu ngelakuin itu ke cewek lu? Ngelakuin lah. Kayak dulu pernah kadang cewek gue pulang malam gitu. Gua kasih tau lu jangan pulang malam-malam dah, gue gak demen. Soalnya lu udah cewek nih, kalau pulang malam-malam kan gak aman. Cowok aja kalau pulang malam-malam gak aman coy, dibegal coy. Iya, itu. Apalagi cewek. Cewek kan kalau udah kena masalah dibegal apa segala macam panik. Kita aja cowok pasti panik lah. Di hadapan celurit anjir. Betul. Makanya gue bilang harus dikasih aturan yang jelas. Gue kasih aturan ke cewek gue nih, lu jangan pulang malam-malam deh. Gue gak demen nih karena lu kan sendiri. Terus nanti takutnya lu pulang gak aman. Apalagi nggak ada gue di situ. Iya. Kalau ada gue sih aman ya, misalnya ya nggak apa-apa lah gitu kalau ada gue. Sebenarnya kemungkinannya jadi kecil gitu. Dari kecil. Ya setidaknya harus menjaga diri. Apalagi malam-malam kan bahaya. Kita aja para cowok kadang serem juga kan sesama cowok dibegal ntar gimana? Iya. Di tengah jalan kan nggak ada yang tahu musibah. Iya, kayak gue nih misalkan ini barang terbalik gitu. Iya. Kan nggak tahu ada Nggak ada apa. yang tahu loh musibah. Lumba-lumba. Berarti ya balik Nggak lagi tahu. junjungnya komunikasi juga ya, Bang ya. Iyalah, harus ada komunikasi yang jelas, kasih aturan-aturan jelas. Nah itu. Nah, kuncinya sekarang kalau- komunikasi bro. Nah sekarang kalau dari gua nih, kan lu katanya nggak mau diatur, berarti otomatis lu nggak ngatur tuh mantan lu dong. Apa ini karena lu takut cewek lu mungkin marah sama lu atau takut diputusin makanya lu nggak kasih aturan yang jelas? Bukan itu sih. Karena gue nggak suka hal-hal yang ribet. Lah aturan mah ribet sih. Ribet buat gue. Kenapa ribet? Aturan-aturan mah dibuat justru biar nggak ribet. Lah. Buat dilanggar bang. Justru aturan ada biar nggak memperibet masalah. Emang ya? Iyalah. Iya. Lu udah mencari masalah sih. Nah itu. Karena dia tuh mungkin tipe orang yang bahasa kasar itu bener-bener nggak mau ribet sama hal apapun, Bang. Sebenarnya Gua nggak nggak mau ribet. dibilang bagus ada bagusnya, dibilang buruk ada buruknya Ada buruknya. juga. Makanya Buruk. bijak nggak bijak kan ntar dia yang bakal tahu nih jawabannya. Dengan sifat-sifatnya dia yang Ya sekarang. justru untuk mencegah hal-hal yang nggak bijak harus ada aturan, jalanin aturannya. Ya dong. Iya, tapi kadang Kalau misalkan gue udah jalanin. Tuh ya, dijalanin nggak nih. bijak. Ternyata nggak bijak. Itu gimana? Apanya contohnya apa dulu nih yang tiba-tiba nggak bijak? Ya misalkan gue oke. Ya, Gue ngelarang. ngelarang apa nih? Larang Ya, misalkan ceweknya. gua ngelarang ceweknya A B C. Ya, Gue dilarang juga dong A Ya. B C. ya. Gue udah nih peraturan ngikutin A B C. Nah dia nggak ngikutin peraturan gue gimana? Dia nggak ngikutin peraturan lu. Ya berarti dia nggak bisa menghargai aturan yang lu bikin. Otomatis dia nggak bisa menghargai hubungan lu berdua. Betul dong? Betul. Bijak nggak berarti? Ya nggak bijak dong. Kalau gue harus ngikutin dia, nggak bijak dong. Ya justru lu nggak tetap bijak harus buat gua. ikutin aturannya karena lu menghargai hubungan lu berdua dong. Iya, Ya, gue kalau menghargai. misalnya dia nggak kan. bisa ngikutin aturan sesimpel kayak pulang harus lebih awal, ya berarti dia nggak bisa menghargai hubungan lu berdua lah. Iya, berarti dia nggak bijak sama hubungannya. Iyalah. Ya intinya dia egois, cuma mau dia sendiri doang. Sementara lu udah menahan egois lu nih buat ngikutin aturan-aturan yang udah disepakatin bersama nih. Berarti lu udah ini dong, Iya. lu menghargai hubungan dia, lu dong. Nah kalau misalnya dia nggak bisa menghargai aturan yang lu bikin, ya berarti dia egois lah, nggak bisa menghargai lu. Bener sih. Iyalah. Tapi kalau ditarik lagi berarti kan keegoisan itu timbul karena peraturan yang dia buat yang sehingga akhirnya peraturan yang dia buat jadi nggak bijak karena menimbulkan ketidakegoisan. Ya justru kan tergantung dari peraturannya dong, Oke. seribet apa, Oke. selonggar apa. Ya tapi justru keegoisan itu muncul karena dia maunya sendiri lah. Apa-apa maunya menang terus lah. Iya sih ya. Ya, coba kalau misalnya lu kasih aturan nggak pulang malam, terus mantan lu ini akhirnya ikutin aturan lu nggak pulang malam, lu khawatir gak di rumah nanti? Ya khawatir.
Enggak dong. Enggak Karena kan dia khawatir. udah Oh, nurutin, iya. Iya kan, enggak. dia ikutin aturan lu Iya, dong. enggak Otomatis lu nggak khawatir dong. Enggak Iya. khawatir. Abangnya khawatir gak nanti? Enggak. Enggak lah, karena udah pulang duluan lebih awal. Iya. Nah sekarang kalau kita balikin kasusnya ke tadi, pulang malam-malam mabok sama temen-temen cowoknya, lu khawatir kan? Jelas. Abangnya pasti lebih khawatir dong. Jelas. Nah, sudah jelas lah. Iya. Berarti titik jelasnya adalah peraturan ya. Next kalau berhubungan berarti peraturan itu harus coba komunikasi dibangun ya Bang ya. Iyalah, harus ada aturan yang jelas. Lu kalau ngantor aja pasti kan ada aturan-aturan jelas Iya, yang lu ada. harus jalanin. Sama HRD kasih aturan lu nih nggak boleh ada pulang, SOP-nya ya Bang ya. nggak boleh datang telat. Ya kan, pulang harus jam berapa? Itu kan lu Iya. jalanin kan. Kalau misalnya nggak lu jalanin, potong gaji Iya. atau ada SP. Oke. Ada masalah-masalah yang bikin lu ribet ntar. Iya. Kalau lu jalanin aturannya nggak ribet kan, nggak ada SP, nggak ada potong gaji. Betul. Tapi batin di kita gak sih kadang? Itu batin, bro. Gitu gak sih Bang? Maksudnya kan ada beberapa peraturan kadang yang nggak klop sama kita gak sih? Ya justru makanya dikomunikasin bareng. Oke, berarti tetap komunikasi ya. Iyalah. Alah. Udah lah, nggak cepet-cepetan lu tai nyari duit aja bangsat. Iya, tapi kita emang lagi ada di fase itu sih Bang. Ada di fase dimana kita Kayak dulu udah dah. males. Diem. Piki-piki dulu lah. Iya. Piki banget, jadi piki banget gue ngeliat cewek. Jadi ketromaan, dibilang ketromaan salah lagi nih. Maksudnya bukan ketromaan ya pagar-pagar itu sih gitu. Jadi kayak anjing lah gara-gara dia nih gitu. Gara-gara kejadian ini nih kita jadi susah lagi buat bisa percaya sama perempuan gitu. Ya nggak apa-apa, wajar lah. Walaupun pada akhirnya sebenarnya kan ini ada di diri kita ya sebenarnya. Kayak gua sama dia tuh sering. Dan ini tuh sebenarnya kita bisa nih deketin cewek gitu. Tinggal mau apa kagaknya doang gitu. Ini ada nih cewek kayak sekarang nih ada beberapa kayak kayak bisa nih. Giliran udah jalan chatan misalnya gitu berapa minggu ujung-ujungnya kayak inget lagi ke masa yang kayak ntar kayak gini. Soalnya gitu emang gue udah tau jawabannya sebenarnya. Ini tinggal kita pilihan kita dan mau apa enggak Dan. Kalau emang nggak mau udah jangan pernah lu ini chat secara jauh. Kalau emang mau baru tuh Baru bantai. Iya, baru bantai. Kalau emang lu nggak mau udah nih. Lu mau nggak nih deketin ini cewek? Coba dulu kali ya. Jangan dicoba dulu Dan. Mau dulu apa enggak? Lu mau dulu nggak? Dicoba. Terlalu jauh kasihan ceweknya. Itu yang gue pikirin soalnya. Ya justru yang balik lagi ke tadi yang membuat lu berdua nggak mau coba ya, lu berdua membatasi diri sendiri lah. Nah, itu. Emang itu jawabannya emang itu. Iya, itu. Kita membatasi diri kita sendiri membatasi sebenarnya. diri kita sendiri. Bukan gara-gara si mantan-mantan kita ninggalin pagar, sebenarnya bukan itu. Kita jadi membatasi diri sendiri buat ketemu cewek lain. Ya justru ya lu berdua yang harus membuka pagar itu sendiri dong. Ya benar, emang kita kudu ngangkatin, Cuma lu berduanya aja yang nggak mau membuka pagar. Ya. Itu Makanya gini, kan balik lagi dong. Berharapnya dibukain sama orang. Enggak, balik lagi gini. Mau apa enggak? Itu. doang. Karena kalau kita Kagak, ya udah. Ada terus pagar. Mau, lu bukain sendiri dah. Nah, ketika Gitu gue doang. mau buka pagar, gue udah ngeliat nih anjing pagarnya gede-gede banget ya gitu. Misalkan. Ya kan lu berdua udah ada kuncinya buat buka pagar. Itu. Kayak misalnya nih ada mbak-mbak Yakult nih lewat depan rumah lu. Lu mau beli Yakult nih. Lu mau beli tapi harus buka pagar dulu kan. Iya. Nah, lu malas buka buat buka pagarnya. Gue pengen beli tapi malas buka. Ya nggak beli tuh Yakult gitu. Ya kan. akhirnya nggak kebeli Yakultnya. Padahal lu berdua pengen banget Yakult. Bener sih. Justru kan kalau mau beli Yakultnya harus buka pagar dulu kan. Buat bisa beli Yakultnya. Udahlah emang tai lah cinta ya, tar dulu dah. Sebenarnya kita tuh jadiin alibi alasan doang sih tadi yang kita mau ngomongin. Sebenarnya males. Kalau emang ada cewek kita gesut terus. Amin kita gesut. Ini mah emang belum ada aja gitu. Sebenarnya belum ada yang kita asli juga nih cewek nih, kita Iya, aja lihat boleh guys, juga nih gitu, belum ya. Kita polain, gitu. Kita deket-deketin. Kita lihat dulu polanya. Oh, dia sukanya ini. Selera musiknya bagus. Oh, cocok nih sama gua. Outfitnya boleh juga Outfitnya, nih gitu. Lu jangan bawa anak skena lagi nih, outfitnya udah keren-keren nih. Oh, dia anak skena. Oh, anak skena. Jelas. Jelas. Nggak, bukan yang mana, bukan itu, bukan mantan gue, bukan. Ada baru. Anak skena dia. Keren sih kalau. Skena ya. Anak skena dia. Gitu. Keren. Skena kita cewek. Nah, masalahnya sekarang ini baru gua rasain juga nih, Bang. Ketika gua pengen deketin sama satu cewek nih. Misalnya gua lagi pengen deket sama satu cewek si A nih gitu.
Terus gue berusaha ngedeketin dia dong. Iya. Gue pengen usaha gue Iya. mau ngebuka pagar gue nih. Iya, Gue udah usaha PDKT, nih. iya. Iya kan, gue usaha deketin dia. Iya. Nah respon dari dia tuh seakan-akan memberi simbol kalau dia juga pengen juga nih sama gue. Ya gue makin kenceng dong. Gue makin semangat nih, gue lari pengen ke pagar ya biar makin cepet buka pagar nih gitu kan. Jadi makin semangat. Ketika gue udah depan pagar, yang selama ini ternyata dia yang mendorong gue kayak gue juga suka loh sama lo. Secara tidak langsung kayak dia ngomong gitu, tapi pas ternyata gue udah deketin, ternyata dia nggak suka sama gue. Itu gimana tuh? Ya justru sebenarnya itu salah lu lah. Salahnya gue di mana nih bang? Karena lu udah berharap terlalu lebih. Nah karena dia memberi simbol-simbol Ya itu. justru lu menyalahkan simbol-simbol itu. Lu mikirnya, oh dia kayak suka sama gua. Padahal kagak sebenarnya. Nah, kenapa- Lu salah mengartikan lah. Lah iya, tapi kenapa nggak si cewek itu langsung bilang aja bang, gue nggak suka sama lu, jangan malah kayak ngasih Makanya simbol-simbol dan itu. jangan berharap sama orang. Itu. Nah tapi kalau nggak gitu kita nggak buka pagar dong. Lah gue nggak pernah berharap. Kau deketin cewek? Ya justru pagarnya lu buka aja. Lu Gak usah lu ambil ajak aja. orang masuk ke dalam. Buka aja pagarnya. Buka aja pagarnya. Buka aja. Buka lebar-lebar. Oke. Tapi tetap lu jagain biar nggak sembarang orang masuk. Gitu loh. Was lah. Ang pintu sendiri. Was-was ya. Ya, kalau Was, misalnya yang was. masuk ternyata maling, masa lu kasih masuk? Iya ya, anjing rumit banget sih cinta. Kenapa dah? Nggak rumit. Enggak rumit, cuma lu nya doang memperumit. Oke, Lu cuma menyalahartikan sinyal-sinyal doang, coy. Iya, karena iya gitu bang. Kita Gua- kebanyakan ngeluh, terus banyak bacot dan ini sebenarnya. Kebanyakan. Susah nih cewek begini nih. Sebenarnya gampang dan. Sudah gampang ya? Gampang, Dan. Itu bang. Beneran. Padahal kita sadar nih. Kita tahu nih, kayaknya sebenarnya kita yang salah gitu. Tetap aja dilangin lagi gitu. Justru makanya jangan terlalu gegabah. Jangan Nyantai gegabah. aja. Nyantai. Kalau deketin cewek mah nyantai aja, nggak usah menggebu-gebu. Gue pengen jadi sama dia, ternyata dia suka sama gue. Yaudah gue kejar terus dah. Nyantai aja coy. Nyantai aja ya. Santai bro. Nyantai. Yang benar. Menggebu-gebu. Kalau kita menggebu-gebu. Enggak kurang ya. Justru kalau lu menggebu-gebu, lu nya panikan sendiri ntar. Nah itu. Anjing gimana nih? Oh, iya. Wah itu terjadi Sering lagi banget ya. kan? Astaga. Itu. Iya. Tapi gue mau nanya nih bang sama lu bang. Kalau dari sudut pandang lu sendiri arti cinta itu kayak gimana sih bang? Anjir, cinta, masya Allah. Iya karena ini kan untuk insight kita. Lu guys, jangan ya, jangan gitu. nanya gue tentang cinta dah, jangan dah, terlalu berat anjir. Nah makanya kita itu. suka yang berat-berat. Gue jelasinnya juga ribet anjir. Nah coba gimana Coba, arti ayo. cinta menurut lu gimana sih bang? Arti cinta Gue pengen menurut tahu lu. dari seorang fuckboy berkelas nih. Gue mau tahu cintanya kayak gimana sih gitu. Arti cinta. Duh, pertanyaannya berat banget sih anjir. Iya. Ini di podcast Lu gua. sholatnya lu rajinin dulu dah anjir. Wah. Anjing jawabannya bener berat ya. Bang. Enggak lah. Itu sholat aja dulu. Ini bukan jawaban yang kita harapkan bro. Bukan ya. Bukan bro. Bukan Dia ya? cuma bercandain kita bro. Iya. Coba Tenang, terus bro. gue mau nanya bang. Arti cinta menurut lu apa? Nuh. Kalau bahasa simpelnya ya lu harus bisa menerima satu sama lain lah. Menerima satu sama lain. Kekurangan dan kelebihan lah. Kekurangan dan kelebihan. Tanpa Ini bukan jawaban yang kita harapkan dan. Bukan ya? Belum bang. Coba. ya tanpa mengharapkan satu sama lain lah. Tanpa mengharapkan satu sama lain. Emang lu yang lu pada harapkan kayak gimana jawabannya? Pasti ada lebih. dari- Pasti ada lebih cuma Nggak ada emang kayak gini aja. ditahan aja sama dia. Ditahan. Iya, iya, Pasti. pasti ya. Berarti cinta menurut lu tadi apa? Tidak mengharapkan ya? Jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu berharap yang lebih, mengharapkan yang lebih terhadap sesuatu. Oke. Kayak misalnya nih, lu punya cewek, Oke. cewek lu pasti berharap minta dibayarin terus. Oke. Oke. Sementara dari lu nya sendiri sulit untuk bayarin ini itu kan. Nah sekarang gimana kalau misalnya cewek lu berharap yang lebih, yang kayak tadi minta dibayarin terus, sementara lu nya sendiri nggak bisa bayarin, ekspektasinya hancur gak? Hancur. Pasti kecewa dong. Kecewa. Karena udah menerapkan harapan yang lebih ke lu, tapi lu nggak bisa penuhin tuh. Oke. Betul gak? Betul. Akhirnya selesai dah tuh hubungan. Nah iya makanya kayak gue bilang tadi, harus bisa menerima satu sama lain, kekurangan, kelebihan, dan jangan memberikan ekspektasi yang lebih deh. Karena ujung-ujungnya ekspektasi itu yang bikin lu sakit hati sendiri, sakit hati sendiri karena nggak tercapai lah. Siap. Anjingnya. Tapi lu percaya akan ketulusan dalam cinta bang? Ya percaya dong. Percaya. Ya, percaya lah. Emang lu berdua nggak percaya? Percaya.
Cuman kita pengen tahu aja dari perspektif, Percayalah. percaya. Ya justru kan harus nyari orang yang tepat lah untuk dapat ketulusan itu. Ya cuma kan kita nggak tahu nih orang yang tepat yang mana. Oke. Betul gak? Kayak yang tadi lu 4 tahun, Iya. lu pikir Tulus. orang yang tepat, Iya, orang yang tepat, tulus. iya. Ternyata diselingkuhin. Kalau menurut lu cewek lu yang sekarang tepat nggak? Nggak tahu gue. Lu masih nggak tahu? Nggak tahu lah. Makanya kan jalan ini dulu saling percaya satu sama lain kan, kasih aturan yang jelas. Oke. Siap. Ini seru nih. Justru kan Seru orang hebat ya. ya justru kan makin lama kita tahu nih orang ini beneran buat kita atau nggak dari yang maha kuasa, betul gak? Ya tergantung nantinya aja di ujung apakah lanjut atau enggak. Iya, bijak enggaknya nanti ya berarti Iya. ya. Yang penting kita udah memberikan yang terbaik nih untuk sekarang nih, Oke. ke pasangan kita sekarang nih. Kalau misalnya nanti di ujung-ujungnya nggak jadi atau kandas, ya udah yang penting kita ngelakuin hubungan tersebut tanpa penyesalan lah. Yang penting kita udah berarti harus ngelakuin yang ditanamin terbaik. dari awal ya Bang ya, ketika hubungan selesai itu kita jangan jadikan itu sebagai sebuah penyesalan ya. Iya, justru kan dalam hubungan lu juga berproses kan. Iya. Iya. Kayak contoh lu dalam pacaran apa? Nanggepin cewek lu yang ngambek gimana? Pasti kan lu jadi lebih sabar dong. Betul. Yap, yap. betul. Justru kan adanya orang tersebut di kehidupan lu membuat lu lebih berkembang. Oh anjing iya nih. Iya, emang nggak pernah belajar dan Belajar. soal kayak gitu. Ini Ya udah, saya maksudnya, anjing gitu. Soalnya kan udah tahu jawabannya. Iya. Justru ya kayak orang-orang suka bilang people come and go. Wah. Itu benar. Iya kan? Gue percaya. Justru lu pasti akan belajar dari sesuatu dari orang tersebut. Sejelek apapun orang tersebut pasti lu udah belajar lah. Entah mungkin lebih sabar atau mungkin lebih bijak. Kan nggak ada yang tahu pelajaran Everything apa yang has bisa lu changed, dapat. bro. Everything has changed. Gila Has lu, changed, bro. Semuanya berubah. Seiring berjalannya waktu masih berubah lah. Tergantung dari lu nya aja mau berubah atau enggak dari pengalaman yang lu dapat. Nah, itu. Berarti nggak pernah ada kepastian dalam hidup ini ya Bang? Iyalah. Hah? Iyalah kalau udah pasti mah semua orang udah kaya coy. Wah, seru nih. Kalau udah kepastian mah semua orang nggak ada keresahan coy. Nggak ada overthinking tuh nggak ada tuh. Iya. Iya, karena udah pasti. Karena Udah pasti lah. Bener sih. Iya, berarti kita sama-sama sepakat bahwa hidup ini penuh ketidakpastian ya. Iya pasti lah. Lu pasti kaya. Bohong berarti dong. Belum tentu. Belum tentu. Belum Ya, tentu kaya. Belum tentu kaya. Kalau lu nya diem terus, kayak dari mana? Kayak tai ya lu. Iya kalau lu nganggur doang di rumah main Mobile Legend gitu di rumah. Amit kalau lu pengangguran terus nggak dapet duit gitu. Lu pasti kebeli tuh mobil Lamborghini bulan depan. Iya tapi kalau lu di rumah doang ngerokok, mana bisa kebeli lah. Asma iya. TBS ya malah iya. Jadi ngerokok doang di rumah asma lu. Iya. Kerja kagak apa kagak. Tapi kalau bisa, aduh anjing ini agak ini nih, takut kemana-mana nih. Udah kemana-mana lah. Udah tanggung. jangan. Udah Makin jauh lu, makin serem. udah lu soalnya. tanya aja udah buruan. Hah? Justru harus dicurahkan segala isi hati lu. Oke, kalau tadi ngomongin soal kepastian gitu Bang, berarti kan kalau misalnya segala sesuatu yang di dunia ini berarti penuh dengan ketidakpastian ya. Terus, aduh anjing nih berat nih. Ada kepastian dalam hidup yang memang sudah ditetapkan, ya kan? Salah satunya mungkin sebuah takdir dalam kehidupan kita, gitu kan. Berarti secara tidak langsung kepastian itu juga belum bisa kita yakinin dong. Kalau ternyata dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Oh iyalah. Pastilah. Justru ketidakpastian itu terjadi kalau misalnya kita nggak bergerak dong. Oke. Betul gak? Betul. Misalnya nih kita udah kerja keras tiap hari. Udah kerja keras. Kalau misalnya ketemu kesempatan yang emas, ya kesempatan yang bagus pasti kita ambil dong. Betul. Iya. Dan kemungkinan untuk terjadi kepastian itu lebih gede gak? Lebih Iya. gede. Betul dong. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong ketidakpastian ya memang tidak ada kepastian. Tapi kita bisa menambahkan kesempatan untuk lebih besar untuk mendapatkan kepastian Kepastian itu. itu. Oke. Iya kan? Kayak misalnya lu mau kaya, lu pasti kerja terus dong. Kerja, cari duit, Cari momen. ide-ide yang bagus. Kalau misalnya lu udah kerja keras terus ketemu kesempatan yang bagus pasti ada jalan lah. Ya sisanya serahkan aja ke Maha Kuasa. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik dong, betul gak? Ya, betul. Iya, gue sepakat sih berarti ya. Ya balik lagi kepastian atau ketidakpastian tergantung dari usaha kita berarti kan. Iyalah.
Ya maksudnya ketidakpastian pasti ada. Pasti ada. Yang penting kan kita ngelakuin yang terbaik coy. Iya. Benar-benar. Tapi aduh ya dah. Gue sih cukup sih ya. Kalau ngomongin hidup. Gua takut ini kita jadi yang berat-berat gitu. Udah apalagi udah jam berapa? Jam 7 kali ini. Udah jam 7 berat, pagi. udah berat, lanjutin Udah berat. aja. Selesain aja sampai berat. Selesain aja katanya sampai berat ya. Tapi kalau gua mau nanya sama lu nih Bang, arti kehidupan menurut lu tuh Ya, apa anjing sih? arti kehidupan. Iya benar. Arti kehidupan ya. Ini bukan berarti gua mau gimana-gimana, cuman gua mau tahu Iya, insight dari lu, Insight yang dari lu gimana aja. bisa jadi insight buat kita sebagai anak muda buat lebih belajar lagi ke depannya gitu kan. Benar. Duh, arti kehidupan ya apa ya? Kalau gue jujur sih arti kehidupan belum juga nemu bro. Ya ada orang-orang yang udah nemu nih kehidupannya berapa nih? Tapi lu belum nemu arti Belum kehidupan. nemu lah. Emang lu udah nemu? Belum Lu juga. udah nemu? Arti. Iya. Arti hidup. Iya belum. Arti kehidupan. Kematian. Yang biasa gue jawab kan kematian kan? Iya pasti Ya kematian. itu memang sudah akhir dari semua kehidupan lah, kematian lah. Ya kan artinya kan hidup Adalah sebuah kematian. adalah sebuah kematian. Iyalah. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama ketika menghadapi kematian lah. Iya. Kematian itu udah pasti. Itu udah dalam pasti. kehidupan, coy. Di Gua- akhir jalan coy. Gue mau nanya nih Bang sama lu. Gua sempat gue ngebahas soal takdir kematian ya. Nah, gue mau nanya sama lu, apakah takdir kematian itu bisa dirubah, Bang? Maksudnya kayak gimana tuh? Misalnya kan jadi misalnya nih amit-amit ya, ini misalnya ya, ini misalnya besok kita mati nih gitu. Apakah kita bisa menunda kematian itu? Ya nggak tahu lah, kita aja nggak tahu besok mati. Emang lu udah tahu besok bakal mati? Nggak tahu sih. Iyalah. Nggak tahu coy. Nggak tahu ya. Nggak tahu lah, emang lu tahu? Nggak tahu. Nah itu. Ya gimana caranya Jangan buat nanya menunda takdir anjir? kematian bangsat. Maksud gua. Gimana lu bisa tuh menunda? aneh. Maksud gini. Ardan mati di sini terus dikasih tahu gitu ke keluarga misalnya, Ardan kamu mati tanggal segini, ntar kamu jangan mabuk-mabukan ya, buat mencegah ini kematian. Nggak gitu bangsat konsepnya. Ya makanya gue nanya kan. Bodoh banget. Ada gue merasa ada yang ngeganjel, makanya gue Ya nanya. Ya nggak ada anjir. Nggak ada. Tolol Terus banget, bisa anjing. enggak Mas? Lu kira kayak Final Destination tuh film tuh? Iya. Udah ketahuan tuh. Lu duduk di bagian mana udah ketahuan giliran lu selanjutnya tuh. Terus oh bisa gue cegah gitu kan? Enggak gitu. Maksudnya konteks yang lagi gue bahas kan kayak kalau kita bersilaturahmi atau kita berdoa kan kita bisa memperpanjang umur. Itu lu sepakat gak Bang? Misalnya kalau di agama gue gitu kayak ada, ya lu kalau bersilaturahmi lu bisa menambah umur, memperpanjang umur, dan dengan kita berdoa nih kayak ya kayak ulang tahun aja pasti doanya apa? Semoga panjang umur. Panjang umur. Berarti kan ada usaha untuk kita memperpanjang umur kita gak sih? Kan usahanya doa doang. Kan usaha paling besarnya dari Maha Kuasa lah. Iya sih. Ya kalau itu gue sepakat. Ya kalau lu doa doang mau gue juga bisa doa doang tiap hari biar kaya gitu. Tahu zo. Semoga Bisa. kaya, semoga Iya. kaya tiap hari. Nggak bakal turun duit lah dari langit. Oke. Blok. Oke, itu aja sih Bang, gue mah Ya agak- kecuali kalau lu main Mobile Legend tuh, beli item resurrection, lu langsung muncul di respawn di base tuh. Oh iya, hidup lagi ya, Hidup immortal lagi, gitu immortal. ya. Anjing udah mati hidup lagi. Makanya di game doang anjing. Di kehidupan nyata nggak bisa ya? Nggak bisa coy. Iya. Lu perang emang bisa di revive nggak bisa anjing. Bayam, kamu kenapa? Kamu ketembak. Lu mati jadi kerdus. Mana bisa anjing gitu. Aduh, gila ya. Udah sih kalau dari gue udah cukup sih bahasan. Mungkin dari lu ada lagi Apanya nih? Ada lagi apanya nih? pertanyaannya? Kalau pertanyaannya. sih cukup sih. Iya. Itu sih keresahan gue itu doang, Bang. Dan perjalanan percintaan kita ya seperti itu. Jadi dia lu kalau mau deketin cewek tuh jangan terlalu gegabah. Jangan gegabah. Nyantai aja coy. Ya gue nggak pernah gegabah kalau Nyantai, gue. coy. Kalau sekarang nggak pernah gegabah. Yang penting pagarnya lu buka-buka aja. Yang penting sambil dijagain lah. Habis ini buka pagar lah. Ya iyalah pasti lah anjing. Udah lah kita terserah gitu. Yang mau masuk dipersilakan masuk. Kalau enggak ya bodo amat ya. Tendiang. Kalau enggak ini kan cocok tendiang buang gitu. Ya, lu- Sesimpel itulah. Ya, lu ada mau nanya lagi ke lu? Oh, udah sih cukup. Banyak keresahan lu mah. Iya, cuman cukup lah. Ya,
gitu aja gitu, maksudnya buat perempuan di luar sana ya minta support lah ini Kita kita. support lah, kita masih jomblo ini berdua. Ih, masa iya sih. Nggak ada yang mau mampir-mampir gitu maksudnya. Tolong. Ya kan lu nggak ada duit lu bilang. Oh sekarang udah ada alhamdulillah. Udah ada. Apa nih? Iya udah. Jujur aja. Alhamdulillah Duit sekarang mah lagi ada. makin ada. Rezeki makin ada. Lu nggak lu yang ngomong Dan, semuanya lu yang ngomong. Lu juga yang ngancurin. Statement lu yang ngomong nih. Lu yang bikin nih statement nih. Prak. Lu juga tuh yang ngancurin statement itu. Oke, nggak apa-apa. Kan dulu kan nggak ada duit, mungkin duitnya kurang. Mungkin. Sekarang kan berjalannya waktu makin ada rezeki. Amin. Iyalah. Itu makanya dia yang bikin statement dia juga yang ngancurin. Gua setara lah berarti. Ya udah. Buat teman-teman Ardan omongannya nggak pernah konsisten ternyata. Oke. Sekian dari Bayem. Ya udah, thank you banget buat lu berdua udah datang. Kita yang thank you banget Bang udah Makasih banget, udah thank dikasih you. wejangan tentang percintaan. Jangan Gila, ngomong respect. apa-apa gua. Respect parah nih kita dikasih Di wejangan apaan percintaan aja? gini. Nggak ada daging-daging ngobrolan ini mah. Ya paling tadi si komennya tulang semua Bang. Tulang semua. Ya udah, thank you banget buat lu berdua udah nyamperin datang buat waktunya. Iya, Thank you banget semua. Sama-sama, udah Bang. datang. Thank you juga Bang. Oke. Kira-kira ada pesan terakhir gak? Oke dari Bayem dulu. Dari Bayem. Pesan apa gak? Selalu apa gua? Itu selalu duluan. Lu dulu dah. Gue mau kali ini biar Bayem dulu gitu Yaudah. sekali. Boleh Ya, gak sih? pesan-pesan buat apa dulu nih? Apa aja lah. Percintaan, kehidupan, Percintaan atau- lah, apa hidup aja. berat. Percintaan aja. Kayak pesan-pesan gua buat penontonnya Fuckboy Berkelas. Sayangin dulu orang tua lu ya. Oke. That's it. Cukup dari Bayem. Sayangin orang tua dulu, Yap. baru pacar gitu. Atau gimana nih? Iya, benar kayak gitu. Ya iyalah, apa-apa harus orang tua dulu lah baru pacar lah. Nah, itu. Kan ada juga yang Bodoh pacaran dan tolol dulu. ya. Ada juga lah. Ada. Pas yang blunder-blunder ya. Ada. Satu Tapi yang dua paling orang. benar mah orang tua dulu lah. Ya gitu, Iya. makanya sayangin dulu orang tua lu, baru dirilis sendiri, Oh, baru pacar. baru pacar. Jadi orang tua dulu, diri lu sendiri, baru pacar. Kalau lu gimana? Kalau dari gua, ini karena kita tadi konteks habis ngomongin masa lalu gua gitu ya. Teruntuk perempuan di luar sana jangan dulu lah ngomongin harta gitu maksud gua. Kenalin prosesnya dulu baru tahu hasilnya. Jangan pengen tahu hasilnya dulu tanpa kenal prosesnya, udah gitu aja sih. Bener. Ya tapi kan tergantung dari proses yang lu jalanin kan. Nah makanya tadi gue bilang Bang, gue bilang kalau gue miskin iya. Iya. Tapi kan gue masih ada usaha dan Bekerja. proses gue. Nah untuk masalah hasil ya kita selain aja. Seenggaknya gue masih usaha, kecuali gue udah miskin gak mau usaha baru deh lu boleh ninggalin Nah, iya gua. boleh. Iya kan? Boleh. Cuman kalau gue masih ada usaha, gue masih ada tenaga, masih mau kesana kesini walaupun belum ada hasilnya, kan seenggaknya gue masih ada usahanya gitu. Jadi maksudnya saran aja sih buat teman-teman perempuan gitu, karena gue percaya Bang semua laki-laki itu nggak ada yang nggak mau berusaha. Banyak yang Iya nggak kan? usaha, banyak Oh, yang nggak banyak? usaha, banyak lah yang nganggur-nganggur gitu banyak coy. Tapi kadang nganggur itu kan anjing panjang lagi nih. Banyak Karena- yang nganggur terus karena- nggak mau usaha banyak coy. Iya sih, mungkin ada beberapa, tapi gue percaya teman-teman gue nih, lingkungan gue, cowok-cowoknya itu nggak ada yang nggak mau berusaha gitu. Mungkin ketika dia nggak berusaha dan nganggur itu karena keadaannya aja yang susah. Aslinya hatinya dia masih pengen kok, Masih pengen. masih kayak gue pengen kerja sebenarnya, gue pengen punya duit, gue pengen punya kerjaan. Cuman karena mungkin keadaannya atau memang lingkungannya dia yang memaksa sulit untuk keluar dari itu gitu. Ya kalau ditanya emang, ya Bang, setolol-tolol orang juga nggak mau kali nganggur. Ada Iya yang gak sih? mau. Itu bukan tolol namanya. Ya, tapi kan kita para manusia kan pasti ngelihat hasil, nggak ngelihat proses coy. Nah itu makanya yang Iya. saya mau tekenin ya, cobalah kerjasamanya gitu, bantu-bantu proses kita gitu. Nggak ada cewek-cewek tuh cewek-cewek mengklaim diri kita realistis coy, bukan materialistis. Oke deh kalau gitu gue turutin kemauan lu, mau hasil kayak gimana. Anjing. Sotoy banget monyet mulutnya. Yaudah kita tutup deh podcastnya. Thank you banget buat waktunya sekali lagi. Thank you banget Bang. Siap, Sekali thank lagi. you. Thank you.